kasih kepada teman-teman semua yang telah sudi berzumria itu. Tadi saya mendengar itu ya. Kalau saya secara pribadi belum menemukan secara eksplisit gitu ya. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, karena kisah itu tuh biasanya ada di manaqib gitu ya. Tetapi terlepas dari itu, kalau pertanyaan tadi masalah bisa nggak orang A jadi B, B jadi C gitu dan seterusnya, itu sangat mungkin itu. Nah, terkait dengan wali itu juga hal yang penting gitu. Apakah bisa seorang yang pendosa dijadikan walinya Allah? Bisa. Dan seorang wali dijadikan pendosa? Bisa gitu. Sama aja gitu. Oke Allah. Jadi saya ingat dulu zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada seorang wali, gitulah katakan begitu, yang kalau berdoa itu aras itu bergetar gitu, saking saking luar biasanya itu. Sehingga ketika apa namanya eh, Nabi Musa itu berangkat perang gitu, selalu minta doa kepadanya gitu. Ya. Nah, nah cuman hidupnya miskin gitu, nggak duit gitu, nggak kaya gitu lah ibaratnya gitu. Nah, lalu Firaun itu ingin tahu kenapa sih Nabi Musa itu perang menang terus gitu. Diselidikilah sama intelijennya itu. Ditemukan ternyata Nabi Musa itu sebelum perang itu minta doa kepada orang itu gitu kan. Nah, akhirnya Nabi Musa itu mengutus orang gitu untuk menghayat orang itu gitu loh, Kak. Ya. Nah, saat itulah dijumpailah orang itu gitu. Nah, intinya ya kalau Bapak atau Anda mau membantu saya mendoakan Nabi Musa mati di perang, ya Anda minta apapun saya kasih gitu kan. Intinya seperti itulah. Tapi karena dia posisi wali itu kan, ya udah bisa gitu kan. Nggak mau gitu loh. Oke lah, nggak mau. Tapi kan karena Fir'aun ini membutuhkan, dia kan tidak dibunuh. Tapi dicari celah bagaimana apa orang ini bisa dihayat gitu loh, ibaratnya gitu loh Kak. Ya. Karena strategi bisnis itu kadang-kadang nganu orang gitu. Direkrut gitu ya. Nah, akhirnya dicari celah Kak. Ya. Di celah itu ternyata ditanya cuma sederhana. Dia punya istri enggak gitu toh. Nah, sudah itu temuilah dia intelijennya itu apa dicari itu intinya kan orang itu nggak mau gitu kan. Terus ada orang yang pintar di situ. Kira-kira dia punya istri enggak katanya? Ada, ya udah kita lewati lemahnya lewat istrinya itu gitu Kak. Paham enggak? Lalu ya oke lah bagaimana caranya ya karena dia orang yang pinter gitu. Akhirnya dicari. Ternyata kalau pergi ke pasar gitu kan, zaman dulu itu atau pergi gitu, ditemui di jalan. Weh Bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ibaratnya gitu. Bu, ini kok cantik kok, tapi kok nggak ada cincinnya ya, gitu. Kasih cincin, paham enggak? Besok lagi dikasih gelang dan seterusnya gitu kan. Sampai ibaratnya dia banyak 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 perhiasan gitu kan. Nah, udah. Dia sudah merasa nyaman, merasa enjoy dengan semua itu, ya kan? Pakailah caranya, Bu. Kalau ibu mau semua yang ada buat ibu bahkan lebih, oh enggak katanya. Ya mau katanya gitu kan. Nah, tapi saya enggak bisa beli, ya enggak usah beli. Tapi caranya sederhana. Anu aja, kalau bisa suaminya dirayu supaya doain Nabi Musa mati gitu. Itu wali yang sudah kayak gitu, istrinya kayak gitu gitu loh. Ya. Nah, lalu dari situ, oh ya, tapi gimana caranya? Gitu kan. Nah, lalu gak bisa ngarahnya ya gini loh Bu, tak warai, tak ajari. Nanti kalau suaminya minta gini, gitu kan. Hah? Saat itu dirayu. Karena kita tahu kalau itu udah gini, udah naik di sini terujung gitu. Hmm?
otak itu kan pikiran itu nggak sempurna lagi gitu kan. Hmm. Hah? Betul Kak. Udah akhirnya teman malam-malam tuh Ya. ngajaklah suaminya itu. Istri Buset. nggak mau Kak, kan marah-marah tuh, ya kan. Lalu istri dalam, Mas, kok tak ladeni sing ra koyo biasane, tak servis Wis. ora. Kan? Nah. Hmm? Oh, ning carane siji tok syarate, sampean gelem ndongake Nabi Musa mati. Nah, di saat itulah eh, kena Kak, masuklah akhirnya. Hmm? Eh, Akhirnya benar wali itu pergi ke Sungai Nil munajat pada Tuhan yaitu untuk mendoakan Nabi Musa mati. Nah, yang terjadi apa? Lidahnya itu menjulur itu loh Kak, sampai Loh. menyentuh pasir, Hmm. ya kan? Dan akhirnya kemudian dia jadi musuhnya Tuhan, apa musuhnya Allah gitu. Itu karena memusuhi Nabi Musa itu. Kira-kira begitu. Jadi ini ceritanya kalau ditanya apakah bisa wali turun makom, bisa. Dan begitu juga sebaliknya. Tetapi juga hal yang paling bahaya itu, ya kan, masalahnya kalau urusannya dengan perempuan, itu kan, Hmm. itu bisa membuat hilang. Jadi nek ngalah ke wong lanang gue gampang. Ya. Bisnis itu kayak gitulah. Hmm? Yap. Jadi Ya. kalau saya lihat film-film drama Cina itu kan di situ tuh ujung tanduknya itu. Kembali ke laptop, apa yang mau Ya. dibicarakan pada malam hari ini nih? Jadi awalnya ketika tadi Om Raka itu akhirnya Beb, Raka Sulaiman ini tadi kok nyeritakan itu gara-gara kan tadi saya tanya sama dia yang kebetulan memang orang Sunda gitu. Selama beberapa hari ini kamu sudah ngupas dengan sari tilawah bahasa Sunda yang karya dari Abah Surya itu. Hmm. Kira-kira dengan kamu seperti itu gitu lebih mudah nggak kamu memahami gitu kan? Hmm. Terus dia bilang, iya sih Papi, saya jadi lebih mudah karena dengan bahasa ini tadi itu kan contohnya ya saya contohkan sing Bismillah. Kemarin kan kita bahas Al-Fatihah itu Beb. Hmm. Hmm. Di bahasa Bismillahirrahmanirrahim, terus kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, terus kemudian Ar-Rahmanirrahim. Tapi Hmm. ketika Ar-Rahmanirrahim dan Bismillahirrahmanirrahim yang mengandung sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu yang pertama kan diterjemahkan dengan kanti welas asih gitu ya. Hmm. Tapi kemudian di penegasan ayat ketiganya di situ Abah Surya itu menegaskan dengan kata-kata Hmm. Nuheman Taya Kendatna gitu. Hmm. Artinya sayang sing ora ono pedote gitu. Jadi Hmm. Nah, masuk senang itu pas kita. tuh. Nah, itu loh. Artinya Hmm. dari situ terlihat gitu apa namanya eh, penekanan ya untuk lebih dalam Hmm. lagi gitu. Karena diulang sama Allah kan bahwa aku ini maha pengasih dan penyayang itu kan karena kan Al-Fatihah itu kan diturunkan untuk manusia Hmm. kan ya untuk hambanya Oh. Allah. Itu ditekankan aku ini mau welas asih gitu. Cuman di situ di stressing point tuh sama Abah Surya. Ben ngerti orang yang cuman welas asih ono jerunane meneh. Sing sayang nuheman taya kendatna kan gitu. Hmm. Hmm. Terus tadi dari satu metode itu saya bukakan tafsir Al-Misbah. Hmm. Nah ini diskusinya juga kemarin di kantor juga gitu kan gitu ya. Hmm. Ilmu tafsir itu kan ya saya hanya membaca, nanti Bibsin kan lebih paham gitu kan. Selalu kan beliau melihat dari konteks katanya dulu ya kan digubah kalau Hmm. secara tata bahasa itu gimana kan gitu ya, secara gramatikal bagaimana, nanti terus kemudian secara ini gimana dari murni unsur katanya dulu kan gitu ya Beb ya. Hmm. Terus nanti Ya. dimasukkan juga asbabul nusulnya, asbabul Hmm. wurudnya, terus ada hadis yang mendukung apa sehingga kita bisa tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu seperti ini maknanya kan gitu ya Beb ya. Itu metodenya seperti itulah dalam tafsir itu seperti itu gitu kan. Nah, ketika di sini gitu yang di pendekatan yang kata Hmm. bahasanya Habib itu menggunakan Hmm. ilmu tasawuf lah gitu ya. Itu kelihatan sekali bahwa Abah Surya itu juga melewati proses ketika beliau sangat memahami bahasa Sunda dulu kan gitu ya Beb ya. Terus kemudian Ah, betul. perilaku di dalam perjalanannya juga tercermin di situ karena merangkai kata-katanya itu seakan beliau ini
lagi menceritakan apa yang dia rasakan juga gitu, nggak cuma sekedar Nah, apa yang itu dia pas ketahui tuh. gitu kan gitu ya. Tapi yang dia rasakan mungkin dalam perjalanan hidup juga dan segala macam, sehingga ketika memaknai satu ayat itu sampai ketemu iramanya juga gitu, bahwa ini masuk dalam sebenarnya kalau diambil cuman 4 ini Beb, jadi kalau dalam terminologi mocopat itu kan ada yang namanya sekar ageng, ada sekar alit Beb. Jadi ada bahasa Ya. yang lagu yang memang tingkatan ageng sama alit gitu. Nah, yang dipakai untuk pupuh di bahasa Sunda ini dipakainya itu yang sekar ageng gitu. Jadi itu memang cuman hanya ada 4 gitu. Yaitu adalah Kinanti, kemudian Asmorondono, terus KSAD. kemudian Sinom sama Dandang gula. sama Dadanggulo kan gitu. Nah, ini memang irama-irama yang memang serius dan memang apa namanya ruh gitu ya. Jadi memang itu dikelompokkan kalau dalam mocopat itu sekar ageng itu. Nah, sekar alit itu ya ada pangkur, ada megatro, ada yang lain-lain lah selain itu gitu ya. Nah, disitulah saya cerita gitu bahwa coba ini bukan cuma meringkes ya, tapi memudahkan, kemudian merangkai susunan itu. Bahkan kalau kita cerna lagi dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda itu kan memiliki makna yang luas gitu, yang lebih dalam gitu ya. Karena memang kata Habib kan dulu juga kosakatanya itu lebih komplit gitu ya. Kalau kita fall itu jatuh ya jatuh aja, tapi kalau dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda itu kan bisa dijelentrehke lebih detail lagi. Itu depro, apa dek niku kegeblak, apa dek niku kejlungup kan gitu ya Beb ya. Itu sudah dari kata itu sudah menunjukkan keterangan yang lebih komplit dan lebih detail gitu. Nah, itu kelebihan dari ibu bahasa yang maksudnya bahasa tua ya, maksudnya kayak gitu ya. Nah, dari situlah saya sampaikan sama Om Raha gitu, sama Om Raka itu, Raka Sulaiman itu, terus dia ingat cerita itu. Karena waktu itu saya juga nyampaikan gini, seakan-akan ayahnya itu ketika melihat apa namanya ayat satu terjemahan itu, beliau gini juga, nek aku jadi penanya ya, kayak tadi kan fenomenanya ini yang nanya ini pendosa gitu kan, Beb. Ditanya ya seorang wali gitu kan gitu ya. Nah, kemudian ini kan dia menjawab dari sudut pandang seorang pendosa kan gitu ya. Tapi dia juga menjawab sebagai seorang sudut pandang wali gitu kan. Terus dia juga menjawab ketika sebagai sudut pandang Allah kan gitu ya. Nah, itu apa tiga-tiganya itu masuk. Terus saya keingat dulu Bibsen cerita tentang Imam Al-Ghazali yang selalu menerjemahkan satu kata aja harus dengan 3 kriteria seperti itu gitu. Sehingga komplit ya, maksudnya kita nggak kehilangan makna yang sesungguhnya gitu. Nah, itu tadi baru keluarlah cerita tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani tadi itu. Oh gitu, siap. Nah, saya melihatnya dari cerita itu tuh luar biasa. Maksudnya bukan saya ngambil tentang metode cara memandangnya sebuah pertanyaan untuk menjawabnya tadi gitu ya. Karena ternyata seperti Oke. itu. Semakin sudut pandang kita komplitin, itu semakin akan ketahuan makna sebenarnya seperti apa intinya gitu. Nah, ini kalau cerita Abdul Qadir Jailani aku tak seneng maksudnya gitu. Iya. Ya, Habib cerita Abdul Qadir Jailani aku tak seneng. Itu Habib. Ya, Habib. Ya. Ah, aku sih bocok Habib sih kalau kita Habib. Hmm. Habib sih nerjemah kita. Nah, kalau di Manaqib itu kan kalau Manaqib Abdul Qadir Jailani kan tidak seperti itu banyak artinya. Ini di Manaqib Abdul Qadir Jailani banyak menceritakan karomah-karomahnya, tapi kalau dilihat dari awal ya pasti menceritakan tentang nasab-nasabnya, guru-gurunya, ya dan perjalanannya beliau, artinya dan baru nanti naiknya bagaimana beliau ketika beribadah, beliau berkhulwat, beliau berguru, ya. Nah, tadi kalau cerita itu di Sirul Asrar, Habib sih paham di Sirul Asrar ya. Udah golek kangelan makanya capek-capek tat. Ada, aku punya Habib Sirul Asrar. Iya, percaya aku kowe Coba lagi Jailani. masih. Orang Makanya Jailani loh. wis ono itu jelas. Tapi tadi kan Habib juga sudah menegaskan bahwa kalau pakai sudut pandang Allah ya apa yang nggak bisa kan itu Habib, semua bisa kan itu semua kewenangan dan nangisnya seorang wali itu kan kayak seakan diingatkan gitu. Iya ya, aku sing ngene wae nek Gusti Allah ngersake aku rak dadi ngene ya iso wae kun fayakun kan gitu loh Habib. Makanya beliau menangis kan gitu ya.
Intinya kan gitu. Semua itu aku iso koyong ini ya itu semua karenamu ya Allah kan gitu. Gitu ya. Ya pokoknya balik mana la haula wala Ya quwata. la haula wala quwata illa billah. Nah, malam ini kita membuka surat Al-Insyirah, Beb. Hmm. Alam Nasrah, Beb. Asal. Ya, Halaman 34. Jadi tadi aku yo. 2 hari ini kan bahas tentang sejarah Sunda, Beb. Hmm. Jadi bangunan di Jawa Barat dan Banten dan sekitarnya itu jarang ada bangunan candi, Beb. Tidak seperti Jawa Tengah sama Jawa Timur. Hmm. Ya kan? Hmm. Proses ketika agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia ini, Hmm. alkulturasinya terjadi kalau di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Pertanyaan yang sederhana, kenapa di Jawa Barat dan Banten tidak terlalu terjadi? Gitu? Hmm. Sama kayak pertanyaan saya kemarin sama Mas Bagas yang kebetulan cucunya Mangkunegoro, sebenarnya syair sastra Jawa itu juga sangat banyak gitu. Bahkan juga Quran yang diterjemahkan dengan bahasa Jawa pun ada gitu kan, ditulis sama Mbah Soleh Darat. Kalau dari keterangannya Bibsen ada yang lebih tua lagi adalah ditulis oleh Raden Rahmatullah Sunan Ampel kan gitu ya Mbah Habib ya. Nah, nah itu kenapa karya di sastra Jawa, sastra Gending itu kok nggak ada yang memang menjelaskan atau mengupas tafsir atau sari tilawah seperti yang dibuat oleh abahnya Om Raha gitu. Oke, oke. Ya. Terus akhirnya saya lihatnya dalam kacamata saya tapi begitu. Hmm. Ternyata setelah saya lihat sejarah lebih dalam lagi tentang Sunda Wiwitan segala macam itu Hmm. di Jawa Barat itu tidak mudah, Beb. Aliran yang bukan monoteisme ya, maksudnya ke tauhid itu. Tandanya gini, masyarakat adat seperti Baduy itu yang paling masih bertahan itu paling banyak di Banten sama di Jawa Barat. Hmm. Di Jawa Tengah itu sudah hilang itu, paling cuman masyarakat Samin itu pun sudah nggak semurni Baduy gitu. Hmm. Nah, kalau dilihat dari perilaku orang Baduy dan segala macam itu sangat mencerminkan masih menjaga sekali Hmm. apa namanya kemurnian ajaran tinggalan dari leluhurnya gitu. Betul. Dan ketika memang Hindu dan Buddha ini kan modelnya dia pakai simbol gitu ya, Betara Wisnu, Betara Brahma, Betara Siwa, Siddhartha Gautama dan segala macam yang akhirnya terjadi kecelakaan itu karena akhirnya itu dituhankan kan itu Beb. Hmm. Nah, itu tapi di Jawa Barat dan Banten itu tidak terlalu masuk karena sebenarnya di situ menurut saya karena Hmm. memang di Sunda ini ketauhidannya betul-betul terjaga sama masyarakatnya. Gitu. Hmm. Makanya setelah beberapa periode itu tidak banyak ditemukan candi di mereka itu karena memang tidak masuk itu aliran yang seperti itu gitu Hmm. kepada mereka. Nah, beda dengan kemudian Islam yang masuk karena ini ternyata simpul-simpulnya itu sama gitu. Beb. Hmm. Ada Sehingga kemiripan. betul-betul itu malah betul-betul bisa masuk gitu. Beb. Ya. Nah, apakah itu karena orang Jawa khususnya di Nusantara ini terlalu luas gitu ya untuk bisa Hmm. menerima semua kemudian terjadi alkulturasi tanpa Hmm. meninggalkan ketauhidannya, tapi itu menunjukkan bahwa sisi kemurnian dari ketauhidan masyarakat Sunda itu sangat betul-betul terjaga gitu. Beb. Hmm. Ya kan karena mereka disimbolkan dengan tempat-tempat ibadah atau tempat anunya mereka itu lebih banyak yang menyatu dengan alam di tempat ketinggian di dekat sungai tapi Hmm. yang luar biasa itu kan selalu menjaga keharmonisan alam itu kan bentuk dari memahami tauhid yang sangat dalam gitu terus di dalam penelitian sejarah pun terjadi peperangan antar antar apa masyarakat yang akibat perebutan kekuasaan perebutan tahta itu di daerah Jawa Barat dan Banten itu sangat minim, Beb, Hmm. dibanding dengan Jawa Tengah, Jawa Timur dan lainnya yang selalu terjadi pergantian kekuasaan sehingga menimbulkan peperangan dan segala macam itu. Beb. Ini kan Hmm. kalau kita bicara topologi masyarakat dan sosiologi itu kan menyimpulkan bahwa memang masyarakat sana di alam masyarakatnya itu sangat sudah ya tadi tuh welas Hmm. asih sama Nuheman Taya Kedatna itu dipraktekkan betul gitu. Jadi kadang-kadang yang tinggal berbagi aja, nggak usah pakai perang nih urusannya kekuasaan kan gitu ya. Hmm. Mungkin Om Raha boleh dikoreksi apa yang Papi sampaikan ini karena maksud Mantap, saya mantap. ketika kita menggali seperti itu ketika muncul seperti ini sebuah karya yang luar biasa gitu. Tapi ya karena memang bisa muncul
karena memang masyarakat di situ itu sangat bisa menjaga ketauhidannya dalam ratusan bahkan ribuan tahun gitu. Kan gitu BP. Nah itu yang muncul. Sedangkan tadi kesimpulannya kemarin Mas Bagas tak tanya kenapa orang Jawa kok nggak bisa gitu. Saya bisa simpulkan karena orang Jawa itu sebenarnya belum secara kafah menerima Al-Quran itu sebagai sebuah wahyu terakhir itu. Karena masih terdapat banyak variasi-variasi yang padahal sebenarnya ketika kita kayak bahasanya Abah Surya ini kan dia jadi orang Sunda ketika melihat dengan sepenuhnya tapi ya Quran kan gitu. Nah, kekurangan dari orang Jawa itu dia tidak mau kembali dulu sebagai orang Jawa terus melihat sepenuhnya Quran gitu dengan pengalaman dan ininya kedalaman dari apa yang memang sudah dalam perjalanan sejarah itu gitu, Beb. Jadi ketoke lebih adaptif gitu ya. Tapi sebenarnya itu malah kadang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan gitu. Terutama dalam sisi ketauhidannya, sehingga ketika mencerna Quran ini tidak berani Beb untuk menyimpulkan gitu ya, seperti yang dilakukan sama Abah Surya ini ketika berangkat dari budaya Sunda gitu. Itu hipotesis sementara Beb. Sebelum nanti disertasinya kita presentasikan. Waduh, Ngeri keren. ya, ngeri ya. Ngeri. Penjelasannya Pak Fiir ini ngeri ya, makin ngeri, semakin kesini semakin ngeri ya. Pak Dito guru gitu. Karena gini Om Raha, maksudnya Papi kenapa beberapa minggu ini kita dalami sejarah Sunda dan sejarah Nusantara itu satu betul Abi pun ketika ngelihat ini pun kita ya bersyukur ya, artinya kita dilahirkan di bumi negeri Indonesia ini kita bersyukur itu ada karya seperti ini gitu ya. Cuman kan kita akan lebih dalam lagi, akan lebih bisa memahami kalau kita juga memahami sejarahnya kan gitu ya Mbak Habib ya. Iya, betul. Itu akan lebih kafah gitu loh, lebih komplit gitu. Betul. Ya malah Om Rahai harusnya ngoreksi betul gitu nggak itu di Sunda gitu. Itu kan kacamata Betul. Papi. Jadi memang kalau melihat kebudayaannya loyalitas tinggi dan menunggalkan apa ya? Bukan mengkultuskan sesuatu itu kayak semacam ini ya, Mas ya. Ya semacam apa namanya? Totalisme gitu ya. Ya. Makanya kerajaan di Jawa Barat itu sesungguhnya sebelum ada Cirebon dan Banten itu kan terakhir itu kerajaannya si Baduga Maharaja Pajajaran itu terakhir itu kan menyerahkan mahkotanya itu ke kerajaan Sumedang Larang. Ya. Karena di kerajaan Sumedang Larang saking tidak ada perebutan kekuasaan di Jawa Barat itu nggak ada perebutan kekuasaan. Ya. Malah diserahkan terakhirnya itu ya. Diserahkan ke Sumedang Larang. Di Jawa Barat itu cuma ada dua setelah Prabu Siliwangi itu cuma ada dua yang menjadi patokan patokan pemimpin itu Mas. Ya. Yang pertama di Sumedang Larang, ya kan. Nah yang berikutnya itu Niskalawastu Kancana. Sebetulnya hanya dua yang menjadi patokan itu dan dua-duanya itu berkiblatnya itu memang ke Islami ya. Karena pengaruh makanya di cerita di Sunda ya, Sunda Buhun ya Mas ya. Itu ada namanya Wali Salapan Tunggal. Kapan-kapan kalau ke Cicalengka daerah Sumedang sana ada Wali Salapan Tunggal. Ya. Ceritanya itu zaman dahulu kala. Malah ada cerita yang masih diragukan kebenarannya, namanya juga cerita ya. Ya. Itu Kian Santang itu mengejar Prabu Siliwangi itu sampai ke daerah Pluwung Sancang di Garut hanya untuk diislamkan ya. Iya. Iya. Terjadi perseteruan itu hanya saat itu aja gitu loh. Makanya terlepas jadilah Kawali dan Panjalu di daerah sana ya. Iya. Panjalu jajar sama. Ya benar Om Raha. Jadi gini juga, Papi kan juga meneliti Mbah Kholil Bangkalan itu juga ada mengalir darahnya Sunan Gunung Jati. Syekh Mahfud Termas itu kalau diurut-urut itu juga ada darah Cirebonnya dari Sunan Gunung Jati. Betul. Apalagi Mbak Nawawi Al-Bantani ya gitu. Karya-karya dalam bentuk karya-karya penulis-penulis ulama Nusantara ini itu setelah diurut-urut itu mereka ada nasabnya sama Sunan Gunung Jati gitu. Itu yang juga memperkuat
Karena apa? Ya bagaimanapun itu kalau memang sisi ketauhidannya itu memang nggak bener gitu ketika ketika dan apalagi itu sudah didukung sama memang leluhurnya itu ya nyon sewu contoh kayak apa namanya silsilahnya Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi dan rasul lainnya itu kan dijaga gitu Beb ya sama Allah sampai bener-bener DNA-nya itu juga DNA yang unggul gitu supaya memang memang itu sudah dipastikan karena Allah yang menjaga itu. Nah, itu sama juga gitu ketika kita melihat sejarah ini non sewu kalau yang lainnya itu kadang-kadang diuji kayak tadi contoh istrinya begitu dan segala macam ini terjadi Beb, di suku-suku yang lain gitu karena masih bisa dirayu dengan kekuasaan, dirayu dengan ini. Tapi kalau masyarakat Sunda lah ngopome berantem gitu, ya tinggal bagi-bagi Iya, gitu loh. Karena memang intinya mereka itu adalah Allah silih gitu asah, silih asih, silih asuh. bukan kekuasaannya gitu. Lah sedangkan kalau orang politik itu kan kadang-kadang menunggangi agama, menunggangi ini macam-macam intinya untuk kekuasaan kan gitu, Beb. Tapi mereka ini menghindari hal yang seperti itu karena tuh terakhir-terakhir nanti kalau kita berantem kita ini saudara gitu. Iya, Itu kalau itu tuh kan menandakan non sewu itu ketauhidan yang sudah ditanamkan udah bukan cuma ribuan tahun ya itu sudah lama gitu, Beb. Karena jadi tadi penelitian ilmiah pun mengatakan bahwa tingkat pertumpahan darah gara-gara perbuatan kekuasaan itu sangat minim itu di telatar Sunda dan Banten gitu, Mbak Habib. jadi Om Raka coba diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Om Raka. Kita bahasa Sunda nate. Iya. Kemana? Ulah sok pasea, da isuk papanggih deui. Ulah sok pasea, bisi isukan mararaot, cenah kitu tah. Jadi jangan pada bertengkar karena besok juga ketemu lagi. Nah, Jangan pada bertengkar, besok juga akan menemukan kematian. Tah kitu kata Abah teh baheula. dan non sewu Mbak Habib itu murni di ajaran Sunda Wiwitan sampai sekarang itu mereka tidak pernah maksudnya nggak ada istilah reinkarnasi itu, Beb. Mereka adanya itu alam melanjutkan perjalanan gitu, Beb. Nah ini dari asli lah. Tapi kalau dalam terminologi Hindu sama Buddha ini sangat lekat itu dengan reinkarnasi gitu, Beb. Nah itu yang juga terjaga loh adat itu Beb, sampai sampai sekarang itu. Bahwa yang namanya alam kandungan, alam sekarang, terus nanti alam selanjutnya itu bahkan mereka itu ada urut-urutannya sampai 7 itu alam itu nanti sampai kepada swarga loka gitu. Nah itu ada dan itu masih tercatat dengan baik Beb. Sama mana coba Beb? Sama Badui Beb. Semua kitab-kitabnya tinggalan mbah-mbahnya itu masih terjaga. Hmm. Dan memang Berarti mereka bukan sangat tertutup, mereka sudah kayak mengikuti pesan-pesan dari leluhurnya gitu. Mana yang bisa diterima, mana yang enggak gitu, Beb. Raka guyu kuwi. Iya, ya ini kan juga bagian dari anu juga, Beb. Karena kan Kampung Sukaraja itu kan bahasa Sunda, Beb itu. Jadi ada juga istilah-istilah di Jawa Tengah itu yang masih mempertahankan budaya Sundanya, Beb. Wes. Kayak lebih itu kan sebenarnya bahasa Sunda itu, Beb. Kalau di tempat kita kan Pak Mutin, ya toh. Kan gitu, tapi lebih Sukaraja gitu loh. Jadi Habib juga jangan ngeles itu masih ada darah Sundanya tuh mengalir di situ tuh. Raka jangan lebay. Siap, Bim. Sama Om Raka pun jadi ngerti gitu gara-gara mengulas kata dasar gitu dan kata nama itu dari mana gitu Beb ya. Kan Parnomo Esa bin Sakirin Somowiryo bin Sowiranu bin Sansimeto bin Sangaluar lah. Sangaluar itu tak pikir kan nama Jawa Beb. Ternyata Sangaluar itu nama Sunda Beb. Tapi yang unik itu loh. Baru Pangeran Diponegoro. Jadi mbah saya ini ada yang namanya Sunda. Berarti kan bisa jadi entah ibu, pasti kan ibunya dari darah Pasundan gitu loh. Soalnya kan kekuasaan, Bapak saya pendidikan di Cimahi baru nggak lama loh, tapi bahasa Sundanya lancar loh bapak saya itu. Kekuasaan Pajajaran itu sampai ke daerah pertengahan Jawa Tengah ya, Mas? Gini, jadi Sunda dalam wiwitan itu ada Sunda besar, ada Sunda kecil. Ya. Jadi Sunda kecil itu adalah Jawa Barat dan Banten itu Galuh sama Pajajaran ya itu ya. Tapi Sunda besar itu ya seluruh Nusantara yang kekuasaannya Majapahit itu, Beb. Sundaland namanya. Dan kata-kata Sunda itu, Beb, asli katanya itu artinya itu adalah bersinar, mencerahkan gitu. Sunda itu artinya gitu.
Jadi kayak Sagala Herang itu sebenarnya itu anak cucunya dari Sunda, maksudnya memang bersinar gitu, sesuatu yang bercahaya gitu, maksudnya gitu Sunda itu. Loh, iya agar tekan kene iki aku kayak menjimak iki. Iya, kayak profesor ahli sejarah gitu Terus Pak nanti gitu. Habib juga perhatikan banyak ayat-ayat di Quran itu yang menggambarkan hanya siang dan malam, Habib. Hmm. Menggambarkan hanya siang dan malam. Terus hanya dalam terminologi yang memang dia tidak ada 4 musim Om Raka. Om Raha ya. 4 musim. Selalu ada itu beberapa di kisah Nabi itu menceritakan gitu kan. Kayak Zulkarnain ya. Itu juga menguasai timur dan barat. Terus kemudian tapi ciri-cirinya itu menunjukkan bahwa hanya ada 2 musim gitu di dalam terminologi itu gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa itu daerah yang dilalui garis khatulistiwa gitu. Yang memang ditunjukkan swarga loka seperti apa, air yang mengalir dan segala macam gitu. Itu banyak itu. Artinya ya kalau pun mbah-mbahnya Habib sudah kemana-mana terus akhirnya juga ke Jawa juga, terus kemudian menikah dengan orang Jawa itu ya itu semua memang harus begitu Beb, untuk mempertemukan lagi cahaya-cahaya tadi itu biar bersinar gitu. Iya gitu. Makanya Om Raka kemarin tak ceritain Habib itu kalau lagi ngisi ngaji dengan bahasa Jawa tuh ngeriu, halus lembut gitu. Itu asli beneran itu nggak bohong papi sok anu ngrungokke nek basa Jawa. Luwih melipit kok dibanding saya. Nah, kowe melepat kok, ya toh. Meletot tok, Beb. Eh. Gitu ya, kira-kira itu sekilas info dari sejarah, Beb. Sehingga kita bisa lebih dalam lagi untuk mencerna apa karya dari Abah Surya ini. Dan luar biasanya kalau kita menerjemahkan dengan ibu bahasa itu, Beb, itu apa ya? Mungkin karena kosakatanya yang kaya gitu kan, ada melibatkan rasa ya bahasa Habib tadi dengan ilmu tasawuf tadi itu. Itu yang menjadikan kita itu jadi ngerti gitu. Monggo kita mulai Beb ya, Al-Isyirah ya Beb ya. Ya, Siap. monggo. Monggo Om Raha dimulai. Monggo. Ya. Al-Insyirah ayat surat 94 ya. Ya, Alam Nasroh ya. Jadi itu Alam ayat Nasroh. ke-94. Dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, monggo 8. Om Raka. Nah, jadi Pupuknya kalau Sino. dilihat Ayo. baris pertama. Om Raka terus dok nembang atuh nembang. Ya ora, Om Raka nanti sing terjemahke. Dadi Om Mana tuh? Soto yo. Allah nu maha iasa. Nah, Allah yang maha kuasa. Ya. nah bukan ari iasa teh jadi yang serba segalanya bahasa Indonesia mah. Jangan berkuasa iasa. Cuman harus masuk dulu gini dulu Om Raha. Kenapa Siap. dia posinom? Kan itu ada poinnya itu, ada judulnya. Perintah Nah, Allah oh, kan Nabi Muhammad perintah ti Allah kan Nabi Muhammad. Perintah Allah Tupados ke Nabi teras Muhammad. berjuang, ulah Harus ayah Irena. Harus selalu berjuang, jangan tiada hentinya gitu. Ya. Harus selalu berjuang, tiada hentinya. Ya. Jadi beliau Karena, sudah bisa Beb, disampaikan dulu intinya ayat itu gitu. Beb. Makanya dia nyari pupuhnya sinom. Sinom itu memang tentang semangat, Beb. Jadi tipikal iramanya itu dia lebih ngebit gitu nek kalau apa namanya kalau lagu gitu. Jadi kayak maju tak gentar, membela yang benar kan gitu. Jadi ngebit ya. Itu irama sinom itu. Lah surat Al-Insyirah ini dikategorikan sama ayahnya Om Raha ini sebagai pupuh sinom gitu. Jadi semangat gitu. Nah itu. Makanya ini beliau ngasih judul dulu itu bahwa intinya ini perintah ti Allah kan Nabi Muhammad SAW supados taras bajuang ulah ayah lirena. Nah, coba diterjemahkan Om Raka. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW supaya terus berjuang, nggak ada berhentinya. Nah, terus berjuang Mbah Habib, nggak ada berhentinya. Wah. Masuk Mbah Habib? So, Ya, oke. Sekarang masuk ke di bait. Dia ada 2 bait, Bib, karena memang sinom ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Monggo, Om Raha. siap. Yang ayat 1, 2, 3, 4 dulu. Allah nu maha iasa, Allah nu maha nyaksi.
ngilangkeun beung berat rasa, ngajembarkeun ati runtik, bang baluh jadi leungit Muhammad Nabi pinunjul. Muhammad Nabi yang unggul. Oke, Nu Maha Iasa itu gimana tuh? Allah Nu Maha Iasa itu. Coba masyarakat, masyarakat. Oh, Allah yang Maha Iasa, Allah yang Maha apa ya? Iasa itu eh, Nah, makanya ini matiin aja. Ini tuh. mana? Iya. Ntar foto matiin buat ngepek. Anu. Jadi Allah Nu Maha Iasa. Apa Om Raha? Kalau Iasa Ya, tuh saya itu serba bisa. Oh, Bisa serba ya bisa saya. ya. Serba bisa. Tiasa, asal kata dasarnya tiasa. Tiasa itu standar apa namanya bahasa yang tingkat rendah, nah bahasa halusnya sedikit itu iasa. Oh, gitu. Jadi Biasanya Allah tuh untuk serba bisa yang gitu ya maksudnya. gitulah. Nah, aku Allah nu maha nyaksi, Nu Maha Nyaksi yang itu maha gimana tuh? menyaksikan, Oh, berarti bisa Allah itu melihat, menyiksakan, ya, mungkin terminologinya lebih maha pas. menyaksikan. Allah itu maha bisa menyaksikan apa aja, ngerti lah gitu ya, menyaksikan gitu ya. Nah, mungkin kalau digabung ya, gitu loh. Nanti bagian Bibjen lah, ini lah. Nggak apa-apa, Ngilangkeun ini beung berat. di Sunda dulu. Yoi, Habib kan menyimak nih, karena Habib kan tahu Arabnya. Kita yang diskusi yoi. biar menyimak. Terus, Hehe. Ngilangkeun beung berat rasa, menghilangkan rasa berat di hati, berat rasa, apa ya? Nah, beban pikiran. beban Berat pikiran. rasa. Enggak, pikiran mah beda deui gitu. Berat rasa mah jadi suasana hati yang buruk nah gitu, suasana Yang hati berat yang ya. gundah gulana gitu loh. Nah, ini kan Dihilangkan menarik. gitu. Ini menarik, Beb. Karena stressing pointnya dari Abah Surya ini menekankan bahwa sebenarnya itu kan kalau dalam apa namanya terjemahan ininya nanti Habib lebih tahu ya. Maksudnya kan melapangkan dadanya, terus sudah menghilangkan apa namanya ini rasa gitu ya. Jadi beliau menekankan itu bahwa sebenarnya yang memberatkan itu ada di rasa gitu ya, Om Raha ya. Betul. Ya kan? Bukan di pikiran ya. Bukan, kata Ya. di kalimat ini artinya dirasa gitu ya. Nah, dirasa kan, bener kan? Stressing Ya, dirasa kan. Yang beban berat itu ya. ada dirasa kan gitu ya. Oke, Ini terus kajembarakan ati runtik itu gimana? ngajembarkeun ati runtik, melapangkan hati yang sulit, hati yang apa sulit ya, hati ya. Ya, Tuh, Hati yang runyam, gundah, Bu, gelisah. ya hati runtik itu jadi ya kayak gimana? perih. Enggak kena kalau perih, enggak kena. Apa tuh apa? Coba pelan-pelan dulu. Hati Enak ini. runtik itu jadi kayak hatinya itu Rujit. sulit gitu loh. Sulit Rujit. hati belang basah gitu loh. Oh, rujit bukan? Apa? Rujit Bukan. kan? Lebih ke arah hatinya itu sulit. Hatinya itu Contohkan perilaku. banyak. Nah, biar gampang. Kayak gimana tuh contohnya? Kayak gini nih. Bentar-bentar ngomongnya itu, hidup mah susah. Orang itu mah iri Pesimis. sama orang. Begini mah begitu. Gusti Allah mah pedit sama saya. Gusti Allah mah nggak ngurusin saya. Hatinya itu susah gitu. Busuk hatinya itu. Pesimis. Iya. Jadi meluangkan hati yang sempit. Nah, lebih cocok itulah. Iya, hati yang sempit. Nah, itu lebih cocok kayaknya deh. Ngejembarkeun itu meluaskan hati yang sempit. Ngejembarkeun itu meluaskan. Membuat luas hati yang sempit. Gitu, Beb. Bang Baluh jadi leungit. Kesulitan Bang Baluh itu. Jadi leungit, jadi hilang. Muhammad, Nabi penunjul, Nabi Muhammad. Nabi yang terbaik. Yang unggul. Yang terbaik penunjul. Yang muncul, yang bersinar, yang moncreng. Penunjul itu loh. Kalau dalam terminologi bahasa Arabnya gimana, Beb? 1 sampai 4 itu, Beb. Gini aja, selesaikan dulu. Oh iya. Oke. Jadi lanjut nih. Satu Teruskan Om Raha. itu tidak panjang, cuma 8 ayat toh. Nah, selesaikan Siap. dulu. Gitu loh. Siap. Bisa menikmati terjemahnya. Oke.
Jadi Sumebar Wawangan, maksudnya Sumem, wanginya maksudnya nama baiknya gitu ya, Sumebar ya Pewangi Sumebar, gitu ya. ya Wawangan Sumebar. Jadi apa namanya? Harunya Berita tuh baik, menyebar, menyebar, Ya, berita baik. menyebar. ya, Kupitulungilahi karena pertolongan Tuhan, bukan karena ya, Nabi Muhammadnya. ya. Nah, di sini nih uniknya nih kalimat yang ini. Iya. Kupitulungna ilahi. Jadi tetap ditegaskan di situ gara-gara pertolongan Tuhan. Yes. Tersebarnya itu. Ini yang keren lah. Kasulitan, kasilih, keutamaan. Kasilih itu apa? Kasilih itu jadi apa ya namanya? Exchange. Eh tertutup, misalkan tergantikan. Tergantikan. Gitu loh. Nah, ini ya keren, Beb. Ya Susah kan? juga ya bahasa Sunda di bahasa Indonesia kan tuh agak susah Ya, kalimatnya. tapi kan kelihatan itu. Yang keren itu apa? Di tempat kita ini kan biasanya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Tapi Abah Surya menegaskan itu bahwa kesulitan itu nanti kasilih keutamaan gitu. Iya, tertutupi, Bukan tersalib, kemudahan loh, tersalib, Om Praha, tapi keutamaan loh. tergantikan gitu loh. Iya. Jadi nek bahasa bahasa saya ini melihat ini tadi terjemahan tuh kayak gini. Jadi nek kuwi engko ngadepi kesulitan kuwi, nanti kamu hadapi itu nanti akan juga bersama dengan muncul keutamaanmu kan gitu loh. Itu keren Om Raha. Kemarin kita di kantor juga itu keren sekali milik bahwa baru tahu bahwa sebenarnya tapi benar setelah kita cerna itu ketika kita ngadepi kesulitan itu sebenarnya ketika kita hadapi itu akhirnya kita memang dapat keutamaan kita kok gitu. Iya, Telah melalui. setuju Bib. Setuju Kan Mas. gitu Om Raha. Siap. Nah terusin tuh 567-nya tuh. Estuna satemena itu tuh kayak itu tuh kalimatnya nggak ada ininya, nggak ada artinya ya sebetulnya ya. Iya. Sama dengan Estuna jawab. satemena tuh jadi swear Itu deh gitu tak tuh. temen. Ya, Bener-bener tahu. nih, Itu sumpah nih gitu loh. bahasa Jawa tuh saestu karo sak temene gitu loh. Nah, ngono tuh, nggak ada terjemahannya kan? Ya. Iki wis bener dan memang bener gitu loh Mas. Iya, nah, jadi diterjemahkan bahasa Indonesia nggak ada itu. Jadi saestune karo sak temene itu ya wis bener, tapi tenanan iki memang terjadinya nanti gitu Iki loh Mas. tenan dari Ki gitu loh. Oh, istilah gitu. Ya toh? Masuk ya. Ya masuk. Terus Sanggeus pinanggih kaperi setelah menemukan kesedihan, kepedihan, ya kan? Bakal pinanggih kabungah, bakal menemukan kabungah, kesenangan. yes, Kebahagiaan. kebahagiaan Hate dong. longsong hampang himping. Jadi kalau yang pertama itu padahal kan kalimatnya sama tuh. Kasih. Nama usul kan gitu ya, bahwa biasanya kalau bahan Departemen Agama itu ditegaskan lagi bahwa bersama dengan kesulitan apa akan ada kemudahan. Jadi barengan gitu. Maksudnya orang yang sulit tok tapi ditegaskan lagi. Tapi kalau di sini pertama tadi bahwa ketika kamu hadapi kesulitan, kamu nanti akan menemukan keutamaanmu. Terus yang kedua, saestuna sak temena, begitu tuh kamu hadapi lagi, nanti kaperihmu itu akan kamu mendapatkan kebungahan. Jadi gitu. Iya, gitu loh. Jadi kalimat pertama lebih ke arah kayak apa namanya konteksnya seperti syair. Kalimat yang kedua menerangkan si syair tersebut. Iya. Karena kalau di atas tuh keutamaan itu apa? Ya keutamaan itu ya bunga, kesenangan, hati bahagia gitu. Sama kayak Pak Hatta gitu kan, bocah cilik-cilik. Walah nek dikandani ya kaya ngono kae dua blok tetep bal-balan ya toh. Tapi yo tetep sabar diladeni walaupun kadang ketemu perih gitu ya. Karena wis bar diapik-apike dijipuk wong tuane, misal contohnya ngono. Nek diapik-apike wong tuane ra gelem ngirim duit contohnya ngono. Tapi tetep diladeni terus gitu. Terakhir itu kata Allah nanti kalau dua-duanya itu sudah dijalanin gitu, nanti akan ketemu yang namanya kabungahan tadi, kebahagiaan. Ketika Pak Atta itu melihat dia tertidur ketika dalam keadaan sujud itu langsung didadeki status itu. Karena itu sudah sebuah kebahagiaan itu. Wah, aku kok seneng mana bahagia banget delok bocah sampai gini. Nah, itu apa ya? Menggambarkan anu ya, proses laku ya, Bib ya.
Jadi nggak cuma sekedar ini, tapi laku itu juga dimunculkan di situ gitu. Tidak terbatas pada kontekstual aja gitu. Itu kerennya bahasa syair itu, bahasa sastra itu begitu ya. Iya, iya. Terus hati Nah, langsang hampang himping itu gimana tuh? hati longsong tuh jadi hatinya longsong, apa ya, tenang, apa ya, nggak pas tenang itu longsong itu beda. Nah, Gini nih oh, Mas, lega, lega. lega, Nah, maksud Ya, lega. Di atas nah, lega ya. di atasnya lah ya. Ya bahagia Gini, tadi ya. Apa ya? kalau dengan apa namanya, dengan perbuatan itu jadi gini. Gitu ya. Iya, iya. Tapi bisa Nggak ada dibahasakan ya. kata-katanya. Longsong itu begitu ya, hampang Iya, himping ya. iya Apa? longsong hampang itu satu kata itu. Oh, iya. penegasan. Penegasan ya. Longsong hampang himping itu bener-bener wah. Eh, Plong banget deh. koyong ini lah. Urip kok enak koyong ini. Itu satu kata, nggak bisa diterjemahin satu-satu itu. Ya, ya, Tiga ya, kata ya. berarti satu kata. Siap. Sabab pasti tur yakin. Karena semuanya pasti dan yakin. Aku yakin. Ya, Pasti tur yakin. Udah Ya. pasti yakin pula. ya. Tas bingung tinemu nanjung. Setelah bingung Ya. tinemu nanjung. Nemu Ya. yang tadi, wah tadi gitu nanjung. Ya. Pancasila. Ini menegaskan sebenarnya ya di bawah Iya. itu menegaskan tadi yang bakalan ketemu itu gitu kan gitu ya, kebahagiaan. Iya. Urip kok enak koyong ini mau ya. Wah, Tas nanjung lah. bingung, tinemu tanjung, sabab ya Nanjung pasti itu yakin. top Ya. banget gitu loh nanjung itu. Top Ya. banget. Ya. Lamun geus beres hanca kalau sudah selesai pekerjaan. Pigawe nu sejen deui, kerjakan yang lain lagi. Mungka Allah urang wajibnya naneda. Hanya kepada Allah kita wajib meminta. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu Pak Habib. Ya, Gitu Bib. yo, yang penting yo, apa ya, bahasa itu begini ya. Bahasa itu kita bisa melihatnya dari awal gitu ya. Pertama itu kayak bayi dulu lah, kita cerita bayi gitu ya. Anak kecil itu. Anak kecil itu dia hanya bisa mengujarkan itu kata per kata ya. Tidak bisa mengujarkan kalimat rangkaian 10 kata, itu nggak bisa, Kak. Ya kan? Bayi itu kan hanya bisa mengungkapkan bahasa itu kan kata mama, papa, gugu gitu kan. Seperti itu kira-kira, Kak. Ya kan? Ya Bib. Satu itu. Yang kedua tuh begini, Kak. Kata-kata yang dipelajari bayi itu atau ketika anak itu kecil gitu ya, itu masih memiliki referensi atau rujukan acuan berupa objek konkret gitu, Kak. Jadi anak kecil itu nggak bisa dia ditanya kebenaran itu apa, cinta itu apa, itu nggak bisa, Kak. Coba kamu lihat anak kecil, pus, meong, bel, ngerti dia karena yang kata itu tuh mengacu pada objek yang konkret yang dia lihat gitu. Nah, tapi seiring dengan bertambahnya usia gitu ya, maka muncul lagi kemampuan dalam bayi itu kata-kata itu yang sifatnya itu tidak indrawi lah gitu ya. Sesuatu yang sangat bisa rasional gitu ya. Ngerti bilangan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu loh. Paham enggak? Menunjukkan rasional. Jadi kata-kata itu bisa bersifat indrawi, kata-kata itu bisa bersifat rasional gitu ya. Tapi seiring dengan waktu lagi gitu ya, karena akumulasi banyak hal gitu, kata-kata itu tidak bersifat lagi indrawi, tapi bisa bersifat imajinatif, indah, bagus gitu, cantik. Itu sudah levelnya sudah di atas akal lagi gitu loh, Kak. Paham enggak? Iya. Masuk Bib. Masuk enggak? Masuk. Tuh. Jadi artinya kata itu bisa bersifat
indrawi bisa bersifat intelektual, tapi bisa bersifat emosional gitu loh, Kak. Yang emosional itu dalam pengertian positif tadi itu. Nah, itu satu. Tekniknya begitulah, ya kan. Nah, kadang-kadang kita itu dalam memahami sesuatu itu dihadapkan pada kata-kata yang tidak bisa secara indrawi kita pahami, nggak bisa. Ada kata yang memang itu mengacu rasional, jadi kita bisa pahami dengan rigid, dengan kaku gitu bisa gitu ya. Tapi ada kata-kata yang memang harus kita pahami itu dengan melibatkan rasa tadi itu, Kak. Hmm, Hmm? Maksud nggak? masuk masuk Bib. Gitu. Jadi kata-kata itu sometimes relate dengan apa yang ada di dunia gitu, relate gitu. Tapi ada sesuatu kata itu kadang-kadang relate dengan persoalan rasional itu gitu. Tapi kadang ada kata itu yang relate-nya dengan suatu emosional, rasa gitu loh, Kak. Hmm, Nah, terkait dengan kata-kata rasa itu, bahasa memang agak susah gitu, Kak. Hmm? siap Bib. Misalnya kata-kata aku wis lego kok ditinggal mati, weh, gitu, lego gitu. Legowo kata orang Jawa itu kan tidak bisa diartikan kayak orang ngising itu keluar pupnya itu lalu lego gitu kan nggak bisa begitu, Kak. Iya, Eh? Hah? maknanya di situ. Nah, karena itu sudah menyangkut dimensi rasa gitu. Hmm, Hmm? Jadi gitu. Jadi yang pertama saya komentari adalah terkait dengan bahasa yang dipakai di situ itu bahasa yang level ketiga gitu loh, Kak. Hmm? Bahasa yang ya. level-level sa gitu. Jadi kadang-kadang kita akan mengalami kesulitan ketika kita menerjemahkan dengan cara rasional tadi, gitu loh, Kak. Hmm, Hah? iya betul. Ya kan? Nah, itu jadi analisa linguistiknya di situ, Kak. Jadi bahasanya itu level 3 gitu. Ya kayak Imam Ghazali gitulah, Kak. Dia Oke. mengatakan Iya, cahaya pada level awam ya berarti cahaya itu yang bisa kita lihat ini gitu kan. lihat. Ya, Tapi cahaya bagi seorang filosof itu artinya akal gitu loh, Kak. iya. Yuk, gitu. Tapi bagi orang ahlilah cahaya itu artinya apa? Tuhan. Ketika ada ayat Allah nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi gitu. Kalau dalam Nah, kitab Iskandar Anwar kan jadi ada 3 level gitu loh, Kak. Level awam yang ya bahasanya itu harus SD, SMP, harus SMA lah gitu Bib ya. nah, jadi kalau bahasa orang awam tuh ya dia akan memahami dengan hal-hal yang indrawi, maka seperti itu bahasanya waktu gitu kita konkret-konkret lah gitu jadi kayak anak kecil itu. Nah nanti Hmm, kalau sudah agak rasio ya agak abstrak-abstrak gitu kan, kalau sudah agak tinggi lagi ya bahasanya nggak lagi itu tapi ya rasa-rasa itu gitu loh, gitu Kak, analisa pertama komentarnya gitu Kak. siap Bib. Ya. Coba toh Om Raha kan sudah biasa buka terjemahan Qurannya pakai biasa yang biasa kita buka itu kan. Ya toh Ya. bahasa Indonesia maksudnya. Setelah Om Raha lihat kata-kata yang disajikan sama Bapak ini macam mana gitu. Berat gitu ya. Loh, Jadi iya gini, kemarin Papi juga gitu. Selama ini tak pahami gitu. gimana tentang karena kita ngaji tentang alam nasro itu dulu dari zaman sama Habib itu berkali-kali gitu. Terus Hmm, kemudian Papi dapat terjemahan dari bahasa Sari Tilawahnya bahasa Sunda ini. Lah itu kan pasti ada kesan gitu. Nah, Papi pengen tahu kesanmu itu hmm. yang selama ini kamu tahu tentang ayat alam nasro, kemudian setelah kamu membaca Sari Tilawah yang dari Bapak ini apa gitu. Kenapa tat buka sarung tat? Oh, Kenapa? ini aku tadi Nah, ini daripada ngantuk Beb, Beb. ulang atau ulang. Kan aku ngomong pendengar setia. Heeh. Dengar setia. Ya Oke. ini harus satu-satu kesannya kita sampaikan karena Papi juga pengen tahu nanti juga kesannya Ustadz Tata setelah tadi mendapat penjelasan dari terjemahan pakai Sari Tilawah Sunda tadi bahwa sebenarnya begini 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 apa kesannya yang setelah itu gitu loh. Sekarang Om Raha dulu sebagai putranya. Kalau bahasa singkatnya itu apa ya? Setelah membacanya itu jadi applicable. Bahasanya gimana ya?
Gitu lah. Apakah Anak, akan anak. Applicable gitu loh. Gimana tuh, Bim? Keren ya, Bim? Ya? Karena Jawa, jadi ada istilah saking tingginya. Ini yang gua dengar waktu zaman dahulu kala. Saking tingginya bahasa di Quran yang kadang-kadang untuk walaupun sudah diterjemahkan, kadang-kadang menerapkannya untuk diaplikasikannya itu membutuhkan membaca ulang dan membutuhkan apa ya? Eh, yang ahlinya untuk menerjemahkan perkataannya atau maksud dan tujuan di dalamnya gitu kan. Nah, gimana ya? Tapi begitu ngebaca langsung applicable. Oh begini ya, gitu loh maksudnya gitu ya. Gimana ya? Mudah dipahami. hmm, Gitu Bib, pernah nggak Bib? ya ya Buat gua sih ya. Ya. Jadi semacam kayak applicable gitu ya. Jadi oh prakteknya tuh begitu. Nah, Ya. tinggal memang kalau ngelihat yang diterjemahkan sama masyarakat kemarin, yang diterjemahkan Purwawacananya, Oh iya, kata ya. kata. Nah, itu tuh sebetulnya disebutkan sama Bapak juga almarhum tuh di situ. Kalau bahasa yang digunakannya itu ada bahasa yang beberapa tidak lazim digunakan oleh bahasa Sunda sendiri. Ya. Karena pada waktu itu sih, seingat saya sih, mencari padanan kata yang tepat untuk makna tersebut, tapi tidak keluar dari pada lisan dan winangunnya, winangun lisannya. Pada lisan itu jadi jumlah kata-kata dan jumlah IOE-nya harus sama. Cuman padanan katanya di bahasa Sunda pun mengalami sedikit kesulitan. Akhirnya banyak bahasa Sunda yang eh, kurang apa ya namanya, tidak terbiasa dipakai. Namun setelah dibaca, setiap orang Bapak tuh gini, jadi gini Bib, dulunya ceritanya Bib ya, yang gue inget nih, gue masih ingat tuh ceritanya. Agak sedikit nyeleneh pada waktu itu, sebelum ke Arab sih ya, pada awal-awal. Iya cenah, bahasa Sunda nanti gini ya, saya terjemahkan bahasa Sundanya, nanti bahasa Indonesia kan saya juga. Iya cenah maca Quran teh hese, tek dibaca ngartina hese, beda jeung maca nu lain, dibaca teh langsung prak digawekeun. Jadi terjemahannya bahasa Sunda gini, kalau kata Bapak waktu itu. Baca Quran itu kayaknya susah. Orang itu baca itu nggak langsung ngerti untuk dipraktekkan. Beda dengan bahasa yang lain, katanya gitu loh. Kalau dibaca kitab lain itu kayaknya bisa langsung dipraktekkan. Makanya kepikiran waktu itu tuh membuat sesuatu yang misalkan dibaca orang langsung bisa dipraktekkan aja, langsung ngerti aja orang-orang awam itu. Dulu itu awalnya begitu yang seingat gua gitu loh, Bib. Non sewu, Bib. Dengan pengertian ya Bapak nggak paham baca Quran dan yang lain-lainnya gitu loh, Bib ya. Jadi beliau ingin membuat sesuatu yang dibaca, oh ya ngerti, applicable tadi, langsung dikerjakan lah gitu loh. Gitu loh Mas. Yes. Begitu Bib. Ya, ya. Kurang lebihnya saya nggak tahu itu ya. Ya. Karena Tapi semenjak kita ngaji sama Mbah Hopang itu kan sering kali buka ayat. Ya karena keterbatasan kita Om Raha. Kadang kan kita ya, pakai Al-Quran terjemahan versi Departemen Kementerian Agama aja kan gitu ya. ya, Surat Alam Nasro ini juga sering kali kita buka sama Mbah Hopang gitu kan. Makanya ya. kalau menurut Papi sendiri ini kesan Papi ya setelah apa tahu terjemahannya dari Abah nih. Kan kalau standarnya itu kan ayat pertama itu kan bukanlah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad dan kami pun telah menurunkan beban darimu kan gitu ya. Tapi di sini Papi jadi tahu ternyata kadang rasa beban itu bukan di pundak, bukan di mana atau bukan di pikiran tapi dirasa gitu loh. Sama abahmu itu kan itu sing grundeli jadi nek rasa gitu kan gitu. Rasa abot, rasa apa namanya kesel, rasa anu itu sebenarnya beban berat itu ada di rasa gitu. Itu sebenarnya bebannya rano kan mergone rasa iki koyo beban gitu kan gitu. Itu jadi itu mempengaruhi pikiran dan tidak tandukmu gitu. Nah
Itu aku tegaskan. Dari situ kita jadi tahu ternyata sing marai molo ki keangger pas menempatkan rasa kuwi mau Om Raha gitu loh. Ini dari Papi Betul. ya. Terus Terus tapi kemudian ini Mas, dari kamu segi lapangkan dada kan dijembarke iki ati Ke gitu. belakang saya, Yo, kepepet. kan dijembarke iki atine gitu. Ya ya, toh. Rasa tapi ki sebagai orang Sunda ya Mas ya, Nun ya, Sewu, sebagai orang Sunda nih, hmm, kalau ngelihat terjemahan teks by teksnya, ya. eh, memang itu kata-kata yang tidak bisa dibaca, tapi begitu dirasakan memang mengena gitu. Jadi kayak tadi tuh, iki maksudnya ngerti, tapi gini loh, ini loh. Jadi kan ketika kita, makanya gue bilang tadi, applicable, karena langsung teraplikasikan di hati dan dirasa, oh ngono toh maksudnya gitu loh. Iya. Padahal Gitu loh. ibaratnya Papi ini kan backgroundnya bukan orang yang ngerti bahasa Sunda nih ceritanya. J. Kita cuma menggunakan, tapi kalau Papi membaca sari tilawahnya Abah ini di situ tuh kayak ada Papi itu kayak kayak masuk bukan cuman kontekstual ya atau kita membaca kata-kata ya, tapi kayak Iya, masuk dunia itu gitu kayak kita masuk merasakan gitu loh, disuruh merasakan gitu. iya. Makanya kata Bibien Rasanya tadi itu cocok tuh. applicable itu tapi ya applicable itu kan kita bisa ngerasa kalau itu kita lakukan. Nah ini yang luar Iya. biasa. Gitu. Sudah artinya kita paham, tapi ketika kita melakukan itu kon bayangke gitu loh. Kita dibawa ke bayang. Ya, nah, kebayangkannya itu gitu loh. Bayangkan Jadi plek. dulu, diimajinatifkan, terus kemudian masuk lagi. Oh iya iya, ya kayak tadi Papi bisa ngasih tahu Pak Ustadz Pak Yayata kan gitu. Kalau delok bocah iki pertamane bedike koyo ngono kan gitu ya. Seakan-akan kita akhirnya jadi bisa gambarkan perasaan itu tuh ada di mana ya kan. Oh begini Iya, kan gitu. Jadi kita jadi lebih jelas gitu loh Om Raha. betul, betul. Itu. Makanya saya cocok tadi setuju sama Bibien. Ya. Kayak istilah Bibien itu tadi pas tuh. Hmm. Bahasa dimensi ketiga gitu. Ya, sehingga kita jadi bisa lebih memahami gitu. Iya. Esensinya Tapi dari maksud apa namanya menghilangkan beban tadi itu sama melapangkan dadamu itu tadi kan dijembarke atine, dijembarke gitu. Pasti itu dibuka gitu supaya tempatnya itu menjadi luas gitu. iya gitu. Luar biasa bagi Papi itu Om Rahaya. Itu tadi loh, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Selama ini kan kita gitu. Tapi ternyata di situ dicetak ke orang ngono tok. Mongko nek po adepi kesulitan kuwi. Lo jadi lo enak lo. Nanti nek kamu Iya. hadapi itu, nanti kamu akan ketemu keutamaanmu, kan gitu loh. Iya. Wah, itu kan jos gandos itu. Tidak berarti kesulitannya itu akan hilang mungkin ya. Tapi dari Ya, kesulitan itu akan ada sesuatu keutamaan, kelebihan, apalah itu ya. dan nyatanya awakmu terus bar nemokke tak kayak PR terus kita sulit bar iki. Wah, ternyata aku pinter juga ya Mas ya, bisa mikir gitu. Nah, itu kan coba kalau kamu nggak dipaksa dikasih soal itu atau dikasih ini kan nggak keluar itu. Ah, kadang-kadang kan lu gini juga. Kok iya ya, asu iso ya aku mikir gini jebule kan ngono to Om Raka. Om Raha, iya Iya, toh. iya. Nah, itu kan artinya ternyata Allah itu untuk memunculkan atau kita mengerti keutamaan kita itu kata dikasih kesulitan gitu. Udah gitu Om Raha, nggak cuma itu karena ayatnya itu ditegaskan lagi. Ya toh, memang di Qur'annya kan gitu, diulang tuh. Lah kita digambarkan lagi. Kowe engko bakalan ketemu perih ngono lho. Maksudnya iki kadang ya ngono toh, wis kajari, Iya. wis muni, wis ngene, wis tak kayak konsep begitu melaku ngadepi misal pating blenyik ngono kan. Tapi Hmm. disuruh nerusin terus Om Raha. Karena Hmm. nanti ketika yang pertama tadi kamu ketemu sulit, nanti kamu akan muncul keutamaanmu. Begitu kamu lakukan lagi, kamu bisa aja ketemu perih hatimu. Tapi begitu kamu perih terus nowe, rapopo, terus ke. Tapi yang deh, Nanti nang kamu Bib, ketemu ini juga. pertanyaan Bib. Yeah. Kok kenapa dua ayat yang sama tetapi diterjemahkannya berbeda? Gini loh, Kak. Kasih logika sederhana, Kak. Tak kasih Iya, sederhana. Bib. Kamu kehilangan kunci. Oke? Hmm. Oke?
kunci rumah kehilangan nih, hilang nih. Nah, wes, kamu nyari toh. Saat nyari itu ketemu kuncinya. Kamu seneng nggak? Tenang. Itu kesulitan pertama kehilangan, solusi menemukan solusi itu sudah satu, nemu kunci, Kesenangan. satu kesenangan. Lah, Ya. tapi dengan kunci itu ada level keduanya, Kak. Hmm. Kamu bisa ketemu sama Lisa, itu kesenangan lagi, Kak. Ya. Apakah kesenangan kamu ketemu dapetin kunci itu sama dengan kesenanganmu ketemu Lisa? Berbeda toh. Nah, ya berbeda lah, makanya dua kali. Heeh. Siap. Jadi ketika orang itu udah ada bermasalah, gitu, misalkan papi ngasih masalah atau tantangan gitu, challenge gitu, kamu di situ ada kesulitan. Tapi kamu Hmm. begitu menemukan solusi, kamu sudah merasa senang. Wah, aku lah solusi, papi. Seneng kamu kan? Lapor Hmm. tuh, iya aku lah solusi. Hmm. Permodelan yang Oke? ke-2D. Nah, tapi kamu menghadapi lagi tantangan lagi Hmm. satunya, merealisasikan solusi atau menjalankan solusi tadi dan berhasil. Lah, ketemu lagi kan? Hmm. Bahasa Maksudnya? teknik. Masuk, Beb. Hmm? Again and again, Mas. Nah, jadi Oh iya, Mas. kesulitan pertama itu begitu, kesulitan kedua itu begini, gitu loh, Kak. Hmm. Jadi ibaratnya seorang atasan ngasih challenge ke anak buah, dia punya masalah toh, dia kok bisa berpikir menemukan solusi, baru tingkat berpikir toh, wah aku nah sekarang pada tingkat dilaksanakan aplikasinya, realisasinya, Hmm. menemukan sesuatu yang ini kan luar biasa. Oh iya, Pak Masir. Ya. Kemarin aku nonton karo Kang Masku di Bandung itu. Hmm. Jadi sebelum Bapak meninggal, Ya. sudah terjadi perdebatan antara kakak sama Bapak Oke. mengenai tafsir. Ini bukan karena Bapak tidak punya ilmu tafsir. Sari tilawah juga tidak bisa diartikan sari tilawah karena sari tilawah mengandung arti terjemahan. Hmm. Hmm. Jadi katanya sebelum Bapak meninggal, kata kakak di Bandung kemarin, tolong ini tuh disebutnya jadinya itu adalah karya sastra berbasis Quran gitu tuh Mas. Oh iya. Kayak gini tak cerita nih kak, wong ki Gitu katanya. gini, tak cerita nih, menungso kuwi ya toh. Kalau kata teori Imam Ghazali itu, bahasa itu kan tersimpan di pikiran kita. Siap. Jadi dalam pikiranmu itu ada sejumlah kosakata, di pikiranku juga ada sejumlah kosakata, oke? Siap. Jadi kalau ada kata misalnya kita ngomong batu, maka kata batu yang keluar dari mulut saya itu berasal dari apa yang ada dalam pikiran saya dan kata batu Hmm. yang didengar olehmu itu akan membangkitkan sesuatu pengalamanmu tentang batu juga gitu loh. Hmm. Maksudnya? Ya. Terus? Maksudnya? Hmm. Nah, sama ketika orang itu memahami sesuatu itu melalui media bahasa itu satu sisi menghadirkan apa apa merepresentasikan apa yang ada dalam pikiran orang ini, di lain sisi bahasa itu menghadirkan pengalaman orang tentang itu di sini juga. Jadi di Hmm. dalam bahasa itu akan terjadi ketemu dua pikiran gitu loh Kak. Hmm. Jadi kayak kita ngomong nih, ya kan? Semua kan udah kata-kata tuh, ya kan? Ketika kita bicara al-insyirah misalnya, mungkin Ah. saya akan kata insyirah itu menghadirkan pengalaman saya yang kemarin-kemarin belajar bla 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 hadir dengan kata Ah. insyirah. Lah kamu kemarin belajar insyirah juga hadir juga. Nah, kemudian di situ kan mendialogkan, eh, Ah. mengharmoniskan dua pengalaman itu untuk membuat cakrawala kita semakin luas kan gitu kan. Hmm. Hmm? Ya sama ketika Papi itu baca surat An-Syirah tadi, dia akan teringat merujuk pada pengalamannya. Dulu terjemahan Depak itu begini, Bahupangnya gini. Itu kan merujuk pada pengalamannya. Hmm. Oke? Nah, saya juga merujuk pada pengalaman saya. Oh enggak, itu loh artikel-artikel bahasa itu seperti ini gitu. Itu kan Hmm. komplementer. Oke? Maksud Kak? So. Nah, sama ketika bahasa itu tidak hanya
menghadirkan sebuah pengalaman, tapi kadang-kadang bahasa itu juga bisa menghadirkan rasa yang tidak bisa di apa ya, di Wakili dengan kata-kata. nah, tapi dia nangkep itu, Kak. Ya. Iya, keno Mis- namanya. Misalnya saya cerita gulo gitu. Ya. Mungkin secara fisikal tapi ingat nang kantor rumah wingi apa gawe kopi gulone kakean. Itu pengalaman. Saya wingi gawe wedang gulone entek misalnya, itu pengalaman. Tapi ada satu hal, manis itu tuh yang nggak bisa disampaikan tapi masing-masing ngerti gitu loh, Kak. Hmm. Yo, yo, yo. Rasa manis itu kan rasa gitu loh, paham nggak? Kayak gitu loh, paham nggak? Iya, rasa yang tertinggal. Ah, gitu loh. Nah, itu bagi saya pentingnya belajar bahasa itu di situ. Jadi bahasa itu mampu satu sisi mampu untuk merepresentasikan apa dalam pikiran orang, di sisi lain bahasa itu menarik pengalaman orang untuk masuk ke dalam pikiran kita. Dan itulah yang namanya dialog gitu loh, Kak. Jadi ketika Bapak itu membaca Al-Quran gitu ya, bahasa itu gitu ya, terlepas itu Arab atau apapun, itu bahasa itu menarik pengalaman Bapak untuk keluar di dalam Hmm. sastra Arab gitu loh, apa sastra Sunda gitu loh, Kak. Hmm? Merepresentasikan gitu. Bahasa enggak, bahasa Quran itu ketika Bapak baca gitu ya. Ketika Bapak baca Quran itu tuh bahasa Al-Quran itu menarik kembali pengalaman ayah gitu tentang bahasa Ya, Sunda gitu loh, Kak. Paham nggak? ya, Hah? Nek, mungkin saya baca akan tertarik pengalaman rasional saya tentang bahasa Arab gitu loh, Kak. Paham nggak? ya, Hmm? ya. Nah, yang kita diskusikan itu kan bukan bukan apa-apa ya, kecuali hanya sebuah hal yang ada dalam pikiran. Kata Al-Ghazali itu makanya bilang bahasa itu menunjukkan apa yang dalam pikiran, bukan menunjukkan apa yang dalam kenyataan. Hmm? Hmm. Tapi pada contoh terjemahan yang dari utawa iku iki kono biasanya sing sok di karena kita kuning ya Beb, khusus. Nah, itu untuk menerapkan gramatikal itu. Oh iya. Benek utawi ku mubtada, iku ku khobar itu ben anak santri itu ngerti Ya. tata bahasa Arab intinya gitu. Menengeri. Mengeri ya. Hmm. Ini lebih pada konteks tata bahasa lah ya. Hmm. Oke. Tapi ya sekali lagi bahasa manapun itu ya jenis manungso itu mbok kuwi nang Afrika, mbok kuwi nang Irian, mbok kuwi nang Diwai lah gitu ya. Yang Hmm. namanya bahasa itu tetap ada yang menceritakan tentang rasa yang kadang-kadang tidak bisa. Contohnya kemarin saya baca begini, Kak. Ada kata yang di daerah Afrika itu dirasionalkan nang Jerman itu ra iso, Kak. Ya. Tentang Hmm. gitu loh, paham enggak? Hah? Hmm? Iya, Beb. Jadi kata apa yang dibilang misalkan gini lah, mungkin secara kasar itu orang Inggris gitu ya, misalnya mengatakan itu sad, sedih gitu, I'm sad gitu, sedih. Tapi kata sedih itu ketika diterima oleh orang lain itu enggak sedih gitu loh, Kak. Hmm? Hmm. Hanya artinya aku di masalah nih ora duwe solusi gitu loh. Itu kata sedihnya tuh seperti itu gitu loh. Tapi di sini sudah sampai ekspresinya tuh dalam itu bisa terjadi gitu loh, Kak. Oke. Jadi apa bukan masukan komentar saya tentang kajian ini ya artinya bahwa satu yang perlu difahami itu kalau dalam komunikasi itu kan ini penutur ya toh, ini petutur kan gitu ya, mitra tuturnya. Di tengah itu ada bahasa lah. Bahasa yang dari penutur itu kan representasi apa yang dalam pikirannya. Lah bahasa yang disampaikan itu menarik pengalamannya kan gitu. Hah? Ah. Hmm? Oke, Beb. Oke. Nah, ketika dua pengalaman ini kan akhirnya menjadi bertarung tuh, berkomunikasi, berinteraksi dalam bahasa tadi gitu loh, Kak. Nah, apa yang terjadi di ayahmu itu ketika dia membaca Al-Quran, maka pengalaman beliaunya sebagai mungkin orang yang mendalami sastra apa Sunda atau apapun begitu, itu tercurahkan gitu loh, Kak. Nah, kayak saya sekarang berusaha untuk mengeluarkan pengalaman untuk memahami bahasanya ayahmu itu gitu. Itu sah-sah saja. Yang namanya penafsiran tuh ya kayak gitu, Kak. You know? Tapi Bahasa apakah itu
itu bisa menjadi apa penafsiran dari seseorang, rasa tadi ya, penafsiran seseorang tentang pengalaman dalam dirinya, apakah itu bisa terrepresentasikan untuk orang lain, Bib? Bisa. Walaupun bisa berbeda, tadi kan kata Bib Jentono bisa jadi berbeda gitu ya. Ya. Cuman kan di situ akal itu juga ikut berfungsi, artinya menjembatani, merasionalkan. Paham? Jadi kayak kalau kalau apa ibaratnya itu kayak Imam Ghazali itu kan pinternya begini. Kalau Mansur Al-Halaj itu Mudoroso itu sampai kan dalam tradisi tasawuf itu ada dua kondisi itu loh kan. Yang satu itu namanya irfanan ilmian, yang satu itu namanya halandokian gitu kan. Kalau sudah tua jadi malah gelap. Jadi contohnya begini aja lah. Kita berdua jalan nih, paham nggak? Ya. Terus kemudian ada cewek cantik nih, gitu. Saya masih bisa komentar, tuh lihat Kak, apa bibirnya, bodinya, begini, pasti bisa deskriptif, rasional gitu loh Kak. Itu yang disebut, saya melihat perempuan itu tetap pada koridor irfanan ilmiah, jadi makrifat sing ilmiah gitu loh, paham nggak? Tapi ada kata-kata lagi, misalkan kamu lihat cewek tadi komentarnya enggak mengatakan perempuan itu bodinya begitu begitu enggak, tapi kamu bilang ini, asu ya hayu tenan itu, paham enggak? Nah, itu namanya sudah emosional gitu loh Kak. Kamu mengatakan tidak dengan rasionya lagi gitu loh, paham enggak? Saya paham enggak nih? Paham. Jadi ada orang itu kan ketika melihat sesuatu objek gitu ya, menalar objek atau merenungi tentang Tuhannya begitu ya, dia masih ada orang yang mencoba untuk menjelaskan itu dengan cara rasional gitu. Tapi ada orang yang membuang rasionalitasnya, dia hanyut ke dalam pemahamannya itu, sehingga muncul kata-kata anal haksa itu adalah sang maha benar gitu loh. Tidak ada juga kecuali Allah. Nah, gitu tuh, terus uncontrol gitu loh, Kak. Paham nggak? Nah, itu seperti itu. Jadi sekarang pertanyaan, bisa nggak hal-hal yang bersifat rasa ini disampaikan ke orang? Bisa, tapi dengan batas-batas harus menyadari bahasa itu memiliki satu persoalan di situ gitu loh Kak. Masuk, Bib. Pak Atta duwe kitab sing anu ra nerjemahke nggo basa Jawa sing anu apa Alin Sirah iki. Ono. Coba Ustaz. Pengen ngrungokke aku nek sing terjemahan Lah, sing habis toh. Ah, jadi sementara kita sambil mencerna sambil papi pengen mireng opo karena kan rak duwe sing versi basa Jawa. Lah iya, kandhani kok. Tak kandhani gitu. anjir. Wis wayahe Aduh. mendit. Rasa kok. Ini masuk ke cross culture understanding. Lah aku ki jero Lah iya kan artine ngene ya. Alam nasrah ra iya ana jembarake ingsun laka maring sira sadruka ing dodo ira. Wawadokna lan nyirnakaken ingsun angka saking sira wizrak ing dosa ira. Alladzi angqadha dhahrak kang ngabotaken ai alladzi dosa dhahrak ing geger ira. Warafa'na laka dzikrak warafa'na lan ngluhuraken ingsun laka maring sira dzikrak ing sesebutan ira. Fa inna ma'al usri yusran. Mongko setuhune ing sertane angel apa gampang. Inna ma'al usri yusra yakti setuhune iku sertane angel apa gampang. Fa iza faraq tafangsab mongko nalikane wis rampung salat ira mongko kangelono to sira wa ila rabbika farghab lan maring pangeran ira mongko andip-indipino sira. Gitu. Ya, Ya. bener. Diterangke Ustaz, maknane berarti secara kuwi. Nggo bahasa Indonesia maksudnya ben omrah karo anu dasare tapi saka basa Jawa kuwi mau. Lah iya, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan dadamu. Dan aku Allah sudah menghapus dosa-dosamu, di mana dosa-dosa itu bisa memberatkan punggungmu.
dan aku Allah sudah meninggikan sebutanmu sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak disebut kecuali Nabi juga disebut. Seperti pada syahadat, azan, iqomah, tasahud, khutbah, dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan semua itu, benar kan? Sedangkan perkara yang susah itu sudah wajar. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ditegaskan kembali sesungguhnya kemudahan itu selalu bersamaan dengan kesulitan. Jadi manusia jika kesulitan jangan putus asa. Ketahuilah puasa itu ada hari rayanya. Kesulitan ada batasnya. Seperti Nabi awalnya kesulitan menghadapi orang-orang kafir di Mekah, tetapi akhirnya mendapatkan kemenangan yang gemilang. Itu maksudnya keterangannya. Oke. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad SAW sudah selesai sholat, perbanyaklah doa-doa, atau ketika kamu sudah selesai berperang, berbanyaklah beribadah, dan kepada Tuhanmu sendiri hendaklah berharap. La ilaha illallah. Oke. Matur Oke. nuwun Om apa Pak Yai. Habib ada tambahan, Beb? Ya, nek saya dulu pernah jelasin kan gini toh, secara gampangan itu, bahwa manusia hidup itu, gitu, itu ibaratnya bawa kantong. Oke, bawa kantong. Nah, kesalahan itu dimasukkan dalam kantong. Setiap hari itu manusia itu memasukkan kesalahan itu gitu loh, dalam kantong. Nah, kalau kantong itu masih kecil, masih sedikit kesalahan, kita bawanya masih bisa dengan tangan gini, Kak. Paham enggak? Gini. Ya. Tapi kalau agak berat mungkin begini. Paham enggak? Ya, kalau agak berat mungkin begini, ya, toh? Ya kan? Tapi kalau berat punggung, Kak. Nah, seperti kuli panggul di pasar itu loh. Hmm? Nah, sekarang kamu bayangin sih kuli panggul itu, kamu lihat, andaikan diri kita tuh jadi kuli panggul itu gitu. Di apa di punggungnya ada apa beras 100 kilo gitu. Paham enggak? Berat tenan. Nah, dada itu akan terasa sesek, Kak. Hmm. Bahwa itu dada itu terasa sesek gitu. Sesak. Nah, paham enggak? Nah, gitu kan. Sehingga orang seperti itu kadang di pasar tuh gini loh, Kak. Minggir, minggir, jarang panas gitu. Ben orang tuh minggir gitu loh. Artinya sudah pakai bohong gitu loh, Kak. Indikatornya orang sesak namanya sesak dada itu, menurut saya tandanya itu sederhana, dia mulai menggunakan hal-hal yang tidak benar itu. Dia sudah dalam hidup itu sudah ketok itu. Orang orang tuh beban hidupnya terlalu banyak, itu terlalu banyak bohong gitu. Paham enggak? Kalau orang punya masalah hidup, yes. Tapi kalau dia sudah masih tidak bohong, itu berarti dia clear. Hmm? Hmm. Jadi ibaratnya dia dapat solusi itu harus bohong gitu loh, Kak, Mas dia. Oke. Nah, sekarang andai kan itu apa namanya beban di punggung itu ditaruh. Nah, itu loh namanya sorku sodri itu gitu. Paham enggak? Nah, oke. Gitu, Kak. Ya. Nah, bagi saya itu kan kesulitan pertama dan kesulitan itu kan terjadi begini, Kak. Orang itu ya, orang itu yang menjadi problem dalam hidupnya itu kan terlalu banyak menunda-nunda, Kak, sebenarnya, Kak. Menunda-nunda itu, ya kan. Jadi dosa di situ tuh bukan wizrun, itu bukan berarti dambun gitu toh. Nah, dosa itu bukan berarti danpun gitu, tapi beban hidup ya gitu, beban hidup itu. Nah, beban hidup itu kan bisa terjadi itu bagi saya hanya satu gitu. Ketika kita menunda, apa yang harus kita lakukan gitu loh, Kak. Ya, toh. Jadi kalau hal sepele ditunda, hal sepele lagi ditunda, itu akumulasinya menjadi besar itu. Kalau kesalahan pertama mungkin masih bisa bilang, oh papi sorry ya, tapi belum sempat, ditunda lagi. Besok ada kerjaan papi lagi, oh ya papi, oh, belum bisa, yuk masih. Tapi kalau itu sudah sampai akumulasi lalu saat itu diminta bareng-bareng sama papi, modar gue. Hmm? 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 Jadi kayak uang utang gitu.
utang 1.000 itu sebenarnya dia punya capable untuk bayar, tapi kalau ditunda dari 2.000 terus kok akhirnya 1 juta, akhirnya 10 juta, dan akhirnya orang iso. Padahal dia punya uang gitu kan, paham nggak seperti itu. Nah, itulah sebenarnya yang akan kemudian dalam hidup manusia itu penundaan-penundaan atas apa yang seharusnya bisa dia lakukan itu akan menjadi suatu beban. Oke, ini cara manajemen hidupnya ngono Kak. Jadi Ya, pekerjaan kita itu secara manajerial, pekerjaan itu bos ngasih pekerjaan ke kita itu secara rasional itu acceptable, diterima dan rasionable, bisa dipikirkan, ya kan? Dan bisa dilakukan, reliable gitu loh Kak. Jadi bos ngasih pekerjaan kamu, applicable, ah, applicable. iya toh, benar ya? Tapi Iya, kalau ditunda, akhirnya jadi mawut itu. Oke, oke ya, seperti itu. oke, Beb. Nah, di situ kemudian muncul gagasan yang luar biasanya itu begini. Nah, maka itu tuh akan terjadi, akan solusi itu akan hilang. Itu ketika apa? Faidah farta fansob. Jadi kita itu jangan menunda-menunda. Ketika selesai langsung lakukan. Nah, itu akan membuat kita itu secara manajerial itu enak gitu loh. Paham nggak? Ringan, ringan. Ringan. Nah, Hmm. seperti itu cara manajemennya gitu. Cara manajemen alam nasroh itu ngono kuwi. Nah, satu itu bisa terlaksana juga itu dengan kondisional gitu, Kak. Maksudnya begini, kalau kita hanya berpikir bahwa mempertimbangkan bos ngasih reward, bos ngasih fee misalnya, itu kamu akan menjadi kembali lagi ke attitude awal gitu. Tapi kamu berharap pada Tuhan. Jadi nilainya itu ke you, biar Tuhan yang menilai. Jangan itu bosmu yang menilai karena juragan sebenarnya itu adalah Tuhanmu gitu loh. Paham enggak? Hmm? Siap, Beb. Maksud tak? Lebur Kak? Masuk, 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 Beb. Melebu loh. Itu kan teori teori manajemen itu. Kayak Iya. kayak kayak di Atau Bahasa 105 gitu ya, Beb ya. Ayo. Wes. Masuk, Beb. Kuncinya itu seperti itu. Lah manusia itu tuh perjalanannya gitu. Nah, apa yang jadi masalah itu kadang-kadang pekerjaan dari Tuhan, dari kita gitu kan. Mungkin dari kita seperti itu. Nanti naik pekerjaan dari Tuhan itu apa sih? Ya gitu loh. Jadi Tuhan tuh ngasih perintah-perintah pada kita itu loh. Paham enggak? Kayak bos ngasih perintah itu. Maka kata Rob ya, Rob itu Kak. Rob itu dalam bahasa Arab tuh aslinya itu tuan artinya. Ya. Kalau Toshiko Isuzu itu marah Rob itu maknanya tuan gitu. Nah, kalau itu tuan, berarti kita itu kan hamba, gitu kan, Hmm. wujudnya. Dia Ibnu Athaillah menggunakan maula, tuan juga, gitu. Jadi dalam kerangka berpikir itu bahwa sebenarnya tuan kita yang sejati itu kalau kita mau kerja, itu ya Tuhan yang jadi Big Boss. big boss-nya, gitu loh. Gitu. Sehingga kita, kalau bos kecil ini, bos kecilnya itu macam-macam gitu ya, kita enggak goyah tetap melakukan itu, karena gitu loh. Jadi kan ibaratnya eh, bos saya punya rektor itu kan bos kecil itu. Ya. Nah, bos gedenya kan Gusti Allah itu. Nah, coba Jos. kesadaran kesadaran kayak gitu tuh di karyawan kita kan enggak ada. Ya kan? Jadi kalau kalau karyawan IWF itu bos besarnya papi gitu, nah, itu repot. Papi rason delok dia slento gitu kan. Tapi nek Hmm. bosnya gede Gusti Allah, papi raro dia taat gitu loh. Nah, itu sing tak tanamke nang IWF lho kira-kira. Eh? Hmm? Jadi Om Raha. Jadi kan ayat ini turun sama Allah, diturunkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan gitu ya Om Raka, Om Raha ya. Terus kemudian di situ juga mengandung makna supaya kita juga bisa menangkap gitu ya. Kita sebagai hambanya nih, sebagai umat Kanjeng Nabi pun menangkap gitu kan. Maksud ibaratnya di situ. Jadi kalau kita bicara apa namanya, kita filmkan ini satu ayat ini, kan gitu ya. Jadi ada sisi di situ ada Allah lewat malaikat Jibril mungkin, terus kemudian ada Kanjeng Nabi, terus ada kita. Terus kita dimasukkan pada satu film itu supaya kita memahami, bukan cuma dalam konteksnya, tapi juga dalam perilakunya kan gitu ya. Jadi menurut Papi bahwa abahmu ini membawa kita itu kepada yang tadinya hanya batasan 2 dimensi menjadi 3 dimensi, Om Ra.
Iya. Nah, Jadi ketika kayak tadi yang diterangkan sama Pak Atak kan lebih menekankan, menggambarkan ketika kita disuruh memahami iki loh, tetapi konteksnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad nih ceritanya. Iya. Tapi ketika pakai terjemahan yang pakai tadi yang punyanya Abah itu sampai iso gambar ke nek iki kowe ngono lho tadi. Iya. Iki Kanjeng Nabi, lagi nek kowe ngono. Jadi ibaratnya kita itu kayak dibawa kepada alam 3 dimensi gitu. Sehingga kita jadi lebih jelas bisa Merhati. merasakannya, melakukannya kan gitu ya. Iya. Itu ya, itu menurut Papi itu gitu Iya. Iya, iya benar. Applicable tadi satu kata. Iya, 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 iya. jadi di Tapi sini itu kan ini teknologi Om Raha, ini kan. teknologi. Jadi ketika kita ngobrol gini misalnya, lah itulah semua akan mengeluarkan pengalaman. Jadi Al-Quran itu mampu menarik pengalaman kita lah yang ngobrol di sini itu kan. Ngobrol Nah, untuk didiskusikan. Oh, disitulah kemudian saling komplementer. nah, Menciptakan pengetahuan yang lebih luas lagi. nah, Gitu loh. Ngeri. ngeri. Ngeri ya? Jadi kalau ibaratnya apa ya, Bapak ayah ini seakan-akan dengan konteks ini ya apapun lah itu mau dibilang sari tilawah, mau dibilang ini penafsiran berbasis bahasa Sunda dan segala macam. Tapi ayahmu ini seakan membuat sebuah mainframe tersendiri itu supaya ketika kita mendiskusikannya itu juga jadi semakin jelas gitu. Ketika konteksnya itu tidak cuma sekedar dibaca, tapi juga didiskusikan gitu. Semacam kayak kalau kita kuliah ini kayak ada studi kasus gitu loh ceritanya gitu. Jadi Dan ini biar case gitu. keno. Ya, jadi akan semakin indah ketika didiskusikan gitu. Semakin Betul. enak ketika didiskusikan gitu. Nah, Ini pintere yang kiai ini nih. gitu, ngeri ini. Pintere kiai iki apa? Ya. Dia dino iku mesti maca kitab. Jadi selalu berdialog dengan antara pengalaman dan teks itu selalu berdialog gitu. Nah, itu kerennya. Ya. Makanya Itu nggak sekolah. ya 17 tahun ibaratnya apa ya? Iya. Apa namanya itu di apa diulang di ini terus gitu ya. Karena itu tadi ya Beb ya, melibatkan tadi ya Beb ya, dibaca, di ini, dipraktekkan, di apa dan segala macam itu terus gitu. Sehingga terselami gitu. Makanya seakan-akan kita dimasukkan kepada sebuah apa namanya adegan gitu loh Braka. Jadi nggak cuma teks ya, tapi ini sudah adegan gitu. Jadi kita kayak disuruh sampai ke melihat adegannya gitu. Iya. Hmm. Agar mudah dipahami. Agar tujuannya kata Om Raka agar mudah dipahami baik secara lahir maupun batinnya gitu Om Raha sampai terakhirnya sampai oh ngono toh ngono ki maksudnya gitu loh jadi Iya. yang anu itu ya kayak tadi ya tadi saya sampaikan kan Beb, bahwa disitulah saya terus terang ini baru 2 ayat loh Al-Fatihah sama Al-Insyirah karena sejarah Insyirah ini ceritanya Om Ismet begitu tak tunjukin ini cetakan bukan printan ini jadi dijilid dia itu berdoa ya Allah tunjukkan sing paling utama ben aku iso ngerti iki sing ndi ngono ka. Terus Fatih buat abahnya anu Om Raha gitu langsung Alhamdulillah. buka weblet tunjuk ternyata Alin Sirah gitu. Oh, ngono. Buka Ya aja. Ono toh. manajemen tau kuwi. Nah, iya, Oh, dari situ terus ingat juga Om Raha waktu coaching sama anak IWF Semarang ternyata juga pakai ayat ini. Iya. Anak jagoan ki. Sampai kemudian Om Raha Om Ismet menggambarkan berarti memang benar itu Om Raha itu DNA-nya Abah Surya karena podo sing digone kantor IWF. Lho, kuwi ngono iku. Iya toh. Walaupun ada DNA impornya ya. Iya. Bahkan sampai dipilihkan pupuhnya itu adalah sinom. Ini menunjukkan semangat gitu. Kalau mau copat sinom itu kan semangat itu. Rampak gitu. Jadi rancak iramanya. Pok gitu. Itu yang Tapi kayak Hatta ini gimana nih? Tadi dia main nih. oh Apa iya. ini? Tapi sampai nyiapin alat gamelan loh Bang Raha. Oh iya, Wah. karena bener besok pengen tak iramakan. Kita kalau mendengar iramanya itu apa yang lagi kita rasakan. Kan kompletnya gitu ini. Iya. Ceritanya Gamelan, siapin. settingannya itu gitu. Jadi ketika yang mencerna ada, tapi coba dilantunkan gitu. Ayo sama-sama kita resapi, kan gitu. Nah ini kan menangkap
otak kanan ya, otak kanan kita supaya respon gitu. Ya tadi bahasanya Om Raka itu membangkitkan alam bawah sadar gitu. Hmm. Kan gitu. Masuk ke 3 dimensi gitu loh Bib ya. Dimensi gaib. Iya. Dimensi gaib. Uka-uka. Oke, Kauka, dunia lain. Tahu Kak, saya bilang begini, kamu tak kasih tahu Kak. Saya itu kadang membayangkan gitu. Sakjane nang alam azali gitu. Gitu. Aku ki ngaji karo Imam Ghazali ya. Ya. Gitu. Ini nang baris kepiro ngono lho. Sehingga saiki nang kenyataan iku ora ketemu wonge ning ketemu karo kitabe gitu loh, paham enggak? Ibaratnya ngaji kira perlu wonge, perlu suarane lah. Saya suara itu diganti tulisannya kuwi gitu loh. Kan gitu kadang-kadang. Nah, mungkin sampean itu termasuk mulut Imam Ghazali tapi ndak tanggo cara sing beda ngono. Seperti itu Oh, kan. mana ya. Ya iya Iya, kan. iya, iya. Eh, Ya benar Bib. hmm? Benar Bib. Masuk, masuk, Masuk. masuk, Michael. Kan ono. Tapi Oh, anu Kak, yang penting misalnya diskusi kayak gini, misalnya kalau bukunya ada gitu ya, satu itu bukunya ada, mungkin dijadwalkan dengan baik gitu kan, ya kan. Misalkan dimulai dengan konsisten surat-suratnya, yang penting istiqomah gitu. iya, Nah, istiqomah. sing susah iki lak kuwi Kak. Hmm? Iya Iya. Bib. Konsistensi. Jadi kalau Oke. saya itu apa memahami misalkan begini bagus gitu, bagus sekali gitu. Cuman ya kalau kemudian tidak bisa continue gitu, jadi apa ya? Jadi akhirnya jadi nggak benar gitu. Ya, Hanya nggak bagus gitu loh Kak. Itu aja Kak. Dan nek kowe Tapi apa punya kesadaran kayak gitu tuh sangat-sangat bagus itu. Itu artinya nguri-uri tinggalane wong tuwa gitu kan. Hmm? iya Bib. Hmm? Kan gitu. Nah, nanti kan semua orang dapat keberkahan misalnya, ya kan? Itu. Nah, saya saranin sih gitu aja, Kak. Ini kan sebenarnya diskusi ini ya insya Allah akan kita istiqomah gitu Mbak Habib ya. Ini, Ini kan sebenarnya kita sembari akan apa namanya brainstorming untuk nanti menemukan formula itu. Iya. Harus nanti ke depannya harus seperti apa bentuknya kan gitu loh Om Raha. Iya. Karena kan ruhnya Abah Surya ini kan harus mendarat kepada hatinya kita masing-masing dulu kan supaya Amin. betul-betul bisa kafah untuk kita memahami, terus kemudian menjadi sebuah inspirasi buat kita kan gitu ya. Karena ya jujur aja baru 2 ayat itu yang Al-Fatihah aja kemarin baru sampai ayat kelima loh. Saya yang 6-7 belum belum selesai ini sama Om Raka di sini gitu. Makanya belum berani ngupas Al-Fatihah. Kayaknya Al-Fatihah ini bahkan akan berulang-ulang itu kita kupas itu. Karena kan Ya. dia selain pembuka, penutup, tapi kan juga intinya core of the core kan gitu. Core of the core. Cuma saya sudah hafal sekalian Nuheman Taya Kendatna gitu. Itu kan itu. Ginding. Iya. makanya tadi saya sepakat dengan Habib Syekh. Artinya terkait kalau memang ya katakan Zoom seperti ini, ada kajian katakan mungkin seminggu 1 kali atau 2 kali, ya. Jadi biar runtut, biar tertib, ya, dan artinya nanti tidak kemana-mana dulu, fokus ke pembahasan yang akan dibahas itu apa. Misal umpama suratul Fatihah, ya selesaikan dulu suratul Fatihah. Ya. Mungkin versi ala Sunda, Habib Syekh bisa mengerjakan karena ada tafsir Al-Fatihah juga, ya lah. Jadi kalau runtut itu nanti satu surat katakan selesai surat Fatihah, Habib besok pindah. Kita akan bahas tentang Al-Insyirah, ya. Nah, runtut dan enak mas, ya. Kita akan bawa buku, kita akan catat. Ya. Versi Sunda, walaupun tadi katakan juga Pair, atau kita pasti akan menguri-nguri terutama kepada Om Raka. Laka dikrok lah. Dikrok. Maring iro, Kang Raka. Nah, materi ini ditujukan harus sampean, ya. Akan jenengan juga menguri-nguri apa peninggalan dari orang tua. Kata Habib Syekh tadi, orang yang mendengarkan juga ya terkena keberkahannya. Aliran keberkahan itu ada. Nah, berkah itu kan tidak ada wujudnya, tapi bisa dirasakan. Ya, menceritakan tentang rasa tadi, ya rasa itu kan beda-beda. Yang terpenting kalau saya itu nilai silaturahmi inilah yang menjadi baik. Ya lama tidak ketemu walaupun
lewat Zoom apa-apa ini kan, apalagi kita mau bulan puasa gitu. Hmm. Nah, sangat senang ngoten loh Habib Zain, Hmm. ada yang bisa di akutan sam'an wa ta'atan, itu sulit bagus. Jadi saya akan mengikuti, katakan Habib mau buka Pak Il, sepakati hari apa, ya udah berarti ini hari jam sekian, kita akan ikut kajiannya Habib Zain ya. Tapi kalau bisa runtut, artinya runtut itu ya tadi pembahasannya mau jadi bahas apa dulu terserah. Jadi selesai satu bab, besok pembahasannya lagi. Terus kasihlah tanya jawab, barangkali ada yang kurang paham dan lain-lain sebagainya. Dan ya kalau tadi intinya kan kita mendengarkan, memang kita bahasa Sunda memang tidak paham Pak Ir gitu. Ya pokoknya aku seneng aja lah. Seneng banget kan Om Raka, abai Om Raka itu bikin kan aku melok seneng dan kecipratan berkah mau lebih dulu. Ngoten Bib. Ya, Wonten siap. dawuh Bib. Siap. Nah, kira-kira Pak Ir bagaimana? Pokoknya ini saran saya itu Pokoknya gini, ya kita tidak usah mulu-mulu gitu. ya, Kan kayak gini kan sudah dimulai, gitu. Sudah dimulai bagus. Syukur-syukur nanti Zoom-nya kan lebih banyak, misalkan melibatkan alhamdulillah. ya sopo sing gelem lah anak-anak Ya, EWF gitu. oke. Kan gitu. Nanti dari sini nanti bisa ke sono gitu lah. Nek kita enggak pernah dari sini, ya dari mana kita mau ke sana gitu kan. Kan ngono. Pertanyaannya kan fundamental tuh nera dari sini harus dari mana? Keren. Jadi kalau dari sisinya sih kita itu nggak mulu-mulu, Beb. Karena jangan sampai tinggalannya Abah Surya ini malah ditauin sama orang lain tapi diri kita sendiri ini nggak paham gitu. Jadi ya kita nggak muluk-muluk, sementing diri kita, keluarganya Om Raha juga paham. Ibaratnya kan kita ini mangayu bagio lah. Karena kita juga tahu ini di sini ada hal yang luar biasa gitu ya. Terutama dalam cara beliau kalau bahasanya itu memahami Quran. Dan saya juga menurut saya ya, Abah Surya ini mungkin Om Raha nggak tahu kalau beliau ini sebenarnya juga secara Quran, secara bahasa Arab beliau paham gitu. Karena pakai kacamata saya yang awam aja, gimana bisa ngomong, menggambarkan filmnya ibaratnya. Kalau dia nggak tahu alur ceritanya gitu. Bahasa saya ini, beliau ini membuat gubahan pupuh seperti ini, seperti beliau ini membuat film gitu. Membuat film itu jauh lebih sulit itu daripada cuman membuat teks gitu atau narasi cerita gitu. Karena di situ ada unsur penjiwaan dalam kita melakukan marah misal, sedih misal atau apa gitu ya. Jadi ya mungkin Om Raha juga bagian yang harus juga sering bersilaturahmi dan ngobrol dari hasil yang kita omong ini, disampaikan hikmahnya sama keluarga gitu ya, sama kakak gitu. Jangan khawatir gitu. Bahwa memang sebenarnya Abah Surya ini sudah papi yakin 1000% beliau ini paham juga bahasa Arab gitu. Nggak mungkin nggak ngerti bahasa Arab dia bisa menerjemahkan seperti ini gitu kan. Cuman ya memang mungkin bukan kemudian di apa namanya ditonjol, maksudnya ditonjolkan dalam sisi non sewu kalau secara ilmu akademis ya. Mungkin beliau sudah pernah ngaji tafsir kemana, itu kan metodologi namanya. Wah, beliau begini modelnya. Tapi beliau ini seorang akademis gitu. Beliau ini menulis ini bagian dari beliau itu sudah merupakan orang akademis, bahwa gelarnya profesor kok. Dari mulai S1, S2, S3 sampai profesor, beliau mengajar dari mulai jadi guru biasa, jadi dosen, dan dia juga seorang praktisi. Karya-karyanya nggak sekedar cuman hal-hal yang seperti ini gitu. Cuman memang puncaknya atau hilirisasinya itu beliau munculkan dalam bentuk beliau itu memahami Quran gitu dalam konteksnya beliau gitu. Itu Om Raha. Itu yang harus maksudnya gini, kita harus apa namanya? Ya dasar ini pun ya Papi simpulkan ya karena setelah bolak-balik membuka gitu kan. Itu juga jadi kayak Pak Atta tadi bilang kita nggak ngerti bahasa Sunda. Jadi Papi ya nggak ngerti Om Mas Yai Hatta. Tapi yang tak pelajari itu kok dia iso ngono iki apa nih maksudnya gitu loh. Kok dia bisa menerjemahkan bahasanya itu dengan kata-kata yang itu. Contohnya kalau kita di bahasa Jawa kenapa kok nggak pakai ngoko, tapi kok kenapa pakai nedo misal.
Kenapa nggak pakai maem gitu? Loh itu tuh dasar pemikirannya pasti ada gitu. Maksud dan tujuannya pasti ada gitu. Jadi kita tidak mengerti bahasa Sundanya itu tidak apa-apa, tapi kita harus memahami maksudnya gitu. Nah maksudnya itulah makanya ada orang Sunda yang hadir, sama kayak kita ngaji Quran kan, ketika kita ngaji tafsir, wong sing ahli bahasa Arab kan juga ono. Mungkin kita ya tidak perlu tahu detail harus bagaimana berbahasa Arab, tapi kan caranya ketika dia menerjemahkan. Makanya kayak tadi saya juga pengen Mas Yai buka besok tetap ono sing memang biasa terjemahan standar diulang nih gone sing mulang kitab tapi dengan bahasa Jawa sing memang gua pegon itu penting untuk diutarakan juga. Kenapa coba bagi kami ini sekaligus bahwa itu kan metode ajaran Arapegon itu kan sehari-hari ini diajarkan di pondok pesantren. Dengan seperti ini di Pak Atta mewakili sisi itunya sambil kita mencerna, Habib dari sisi tafsir bahasa Arabnya. Coba bayangin yang berbahagia kan kayak Om Raka kayak saya. Jadi saya tidak perlu untuk ini tapi iso langsung ngerti yang ini tahu, yang ini tahu, yang ini tahu. Padahal sebenarnya kenapa kita mau seperti itu bukan untuk membanding-bandingkan, tapi supaya bisa ketemu maksud dan makna sesungguhnya tadi itu apa yang ditulis sama Abah Surya gitu loh. Makanya kita butuh kadang-kadang pembanding itu di situ. Mas Yai. Jadi besok ke depan, maksudnya kalau pertemuan lagi, Mas Yai juga sudah siap kitabnya, karena tapi ya anggap aja Papi moderatornya gitulah. Kadang kita pengen menyajikan kalau terjemahan dalam bahasa Jawanya seperti apa kan gitu. Jadi secara tidak langsung, siapa tahu ini akan lebih melengkapi gitu. Ya betul, mungkin kan prinsipnya gini. Ini kita istiqomah dulu sama yang memang mau, ingin. Kan beda ya. Nah nanti kalau memang hal ini sudah terkemas dengan baik, terus kemudian kita akan bisa lebih siarkan itu nanti gitu. Tapi yang paling penting berdasarkan Mas Yayata itu backgroundnya ini, terus Habib backgroundnya ini, Om Raka sama Om Raha juga orang Sunda. Nah ini kita paling nanti kalau kita ngikutkan pun yang memang sudah kita ketemu, sudah kita kasih prolognya ya kan Om Raha. Jadi sudah nyambung gitu bahwa Sudah briefing dulu. kita bridging dulu gitu, nggak boleh kita juga nggak anu kan gitu ya. Ya sebisa mungkin itu kayak kemarin di kantor juga pasti saya bawa pelan-pelan untuk mereka juga kayak Om Ismet ya akan calon yang nanti ngikuti juga. Bahkan Om Denny Listianto yang kebetulan memang dia orang Nasrani pun dia juga kepengen loh, bukan nggak kepengen dia. Kemarin terangsang juga. Karena beliau karena gini ya Nyun Sewu, saya kan menyajikan ini itu supaya ketika menangkap maksudnya itu aplikasinya nanti di bidang apa dan segala macam kan perlu kita rangkai juga. Nyatanya kemarin alhamdulillah bukan kita maksa tapi oh ngono ya Pak. Karena Om Denny itu kan sering juga menggunakan al-insiroh ini juga untuk memotivasi dirinya juga anak buahnya yang kebanyakan juga muslim. Loh itu loh bahkan dia itu mengatakan bahwa ini nih ayat untuk orang-orang yang memang mau sukses kata gitu. Orang-orang yang memang senang bekerja keras gitu katanya. Betul. Ini kitab suci gitu. Nah itu yang begitu tahu ternyata begitu ketemu sulitan bukan cuma bersamaan dengan kemudahan tapi kita kedapatan keutamaannya Om Denny. Bahkan ketika kita terus kita lakukan lagi, ketemu mengenai kesulitan, bahkan kadang hati sampai merih, itu terus kita jangan patah semangat. Terakhir kita menemukan kebahagiaan gitu. Nah, tapi ya tadi bahkan nun sewu nih ungkapan Om Denny ya ketika tapi nanti kalau sudah selesai kerjakan lagi, kita jangan berhenti di situ, kerjakan lagi pekerjaan yang berikutnya. Om Denny bisa nyeletuk gini ya Bib, tapi itu berarti orang yang syukur katanya gitu, karena dia sudah punya kemampuan dalam menjalankan pengalaman ketika melewati kesulitan-kesulitan itu, berarti kan dia sudah memiliki kemampuan. Nah, ketika sudah memiliki kemampuan, kenapa dia harus mengerjakan lagi pekerjaan yang berikutnya? Supaya itu adalah tanda syukur karena sudah dikasih ilmu sama Allah. Loh, ngono. Denny. Pede nih gue. Dari pengalaman saya ini aja dari pengalaman saya, kadang-kadang saya malah dapat ungkapan dari orang-orang awam itu malah itu yang luar biasa bagi saya gitu. Karena mereka awam ya, jadi ungkapannya itu berdasarkan dengan pengalaman pribadi perjalanan hidup mereka gitu loh. Yang memang sudah tidak terkontaminasi dengan non sewu ya, kebanyakan sing marai ruwet ini karena kakak diakal itu tapi padahal kalau mereka itu cuma dari pengalaman praktek gitu. Oh ya ternyata ini ya. Lah ungkapan mereka ini yang penting kita bisa dapat gitu.
Karena untuk terakhirnya kan nilai manfaat ini kan harus kita terapkan buat di lapangan kan gitu, Beb. Untuk dalam konteks apapun, dia punya amanah pekerjaan apapun kan gitu. Kan gitu loh, Beb. Nah, gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi Mas Yayata ya aja ngrungokke tok, ora ngerti basa Sunda ora. Iki Ya ana iya aku tetap tak saring tuh ya. Maksudnya nah, aku ya Mas, krungu-krungu toh. wong Sunda asli iki tetep wong Indonesia. Iso duwe tafsir terjemahan model kaya ngene iki ngangkat derajate wong asli Nusantara ngono lho. Oke. Loh, jadi bahwa sakjane iku betul nek kafalat apa tuh. Bahasa Kepala bahasa Arabnya apa, Bib? Kalau Mbah Maimun sering anu kafatalinas ya. Maksudnya bahwa Quran itu memang berlaku untuk semua, maksudnya kafah, kafatalinas apa maksudnya ya? Katalinas ya. Semua manusia gitu. Jadi yo gak heran nek ono wong ora Arab, maksudnya kaya wong Irak, wong di termasuk wong Indonesia iki dadi pinter ngerti basa, ngerti Quran ngono lho, Mas. Cocok. Ya, cocok. Masuk. Masuk. Cocok. Saya kata ngono lho. Ya, siap. Terus sekarang jenengan ngerti basa Jawa, tantangannya adalah piye carane jenengan iso nulis iki tapi nggo basa Jawa ngono lho. Siap. Lah, ngono. Wis Apik, paham. Pak. Telek. Sini langsung juga miring. Kacau. Tahu ternyata nih ngaji. Aku tadi seneng ngene, ketemu kan kan seneng. Tapi ngaji terus akhirnya. Begitu aja ngaji gitu, dan aku malah seneng. Sebenarnya aku seneng sih bunga. Cocok toh. Aku banget tuh. Orang anu Kak, di kampus itu sekarang itu dipeksa Kak. Ya makanya tak kasih tahu, kadang itu jujur ya. Kita berdoa, ya Allah atau nang Habib Ja'far, Habib semoga hajat-hajat kita itu dikabulkan oleh Allah itu kan. Paham enggak? Kan hawaid itu kan zamannya hajat. Semoga hajat-hajat jenengan dunia akhirat dikabulno Gusti Allah, disembah dari Gusti Allah. Itu gitu Kak. Paham enggak? Iya. Pertanyaan gue sama lo gini Kak. Pernah nggak Anda menyadari bahwa masalah itu sebuah kebutuhan? Wah, pelik iki. Nah, Ya, kadang kala itu masalah ya. Ono itu kalanya kayak kan, uang nggak rano masalah kita mikir. Nah iya mas, Iya. ada kalanya Ya kan berarti gue butuh dibutuhkan. masalah. Masalah itu Ya, kebutuhan. Yang ada pada kalanya. kebutuhan itu kebutuhan yang pokok. Kan Terus, Quran mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji ben metu amal yang terbaik itu. Bukan jadi ahsanu amal itu artinya sebaik-baik amal, bukan amal yang terbaik gitu, Kak. Paham? Sebaik-baiknya amal. Sebaik-baik amal. Artinya di situ tuh banyak amal yang sudah di hadapan kita. Kita bisa menentukan yang cuis yang paling baik gitu loh. Itu sebaik-baik amal. Nah, untuk bisa seperti itu, ya kita harus mikir gitu kan. Nah, untuk mikir, ya kayak problem. Jadi problem itu sebuah kebutuhan gitu. Yes. Makanya berjuang Masuk, itu Beb. kan. Hah? Siap, Beb. Orang itu belum pernah merdeka gitu kan. Orang tuh harus terus berjuang di jalan Allah, terus kata papamu kan gitu. Apa Cocok tuh, gitu. Bib. Kemarin Mr. Nah, Nelson itu iya. bekalan itu persis sama ya disampaikan sama Habib itu tentang masalah gitu. Iya, iya. Kira-kira Makanya kalau orang itu kadang-kadang cuman begini, kadang-kadang wongnya njaluk nih dikei ini ra rumangsa ngono lho. Paham? Iya, Beb. Kadang ini diparingi karo Gusti Allah malah ditolak, oh, Beb. Nah, iya, ya kuwi mau masalah kuwi mau. Karena kui mau wegah masalah gitu. Padahal dengan masalah itulah mendatangkan kebungahan gitu kan gitu. Ya iya. Iya. Loh, kan ceritanya ada satu manajer itu tanya sama Mr. Nelson tuh. Lalu tolong kasih semangat kami gitu kan. Karena kami itu kan kadang di lapangan itu kan menemukan persoalan begini, persoalan gitu ya. Terus gimana caranya supaya kita bisa semangat terus menghadapi persoalan-persoalan itu, kata gitu ya kan gitu. Nah, Tailo tanya, ya begini ya, kira-kira kalau kamu ndak punya nasabah, ada masalah ndak? Ya nggak ada, Tailo. Kalau kamu ndak punya anak buah, ada masalah ndak? Ya nggak ada. Ya memang sih orang yang nggak pernah ada masalah itu berarti nggak punya nasabah, berarti kamu nggak punya penghasilan, sama nggak punya anak buah, berarti kamu nggak punya tim, kan gitu ya. Ada satu lagi yang memang kalau kamu pengen orang nggak sama sekali memang nggak ada masalah, itu rest in peace gitu katanya itu. Terakhir beliau kasih tahu,
enjoy your problem. Maksudnya dengan masalah itu kamu nikmati, karena disitulah sebenarnya kamu nanti akan jadi ono nasabah, ono anak buah, ono ngono, ya mesti ngono kan gitu loh, Habib. Nah, itu kan persis sama yang disampaikan sama Habib tadi itu, bahwa masalah itulah sebenarnya menjadikan kita berpikir, dengan berpikir kita jadi ketahu-ketahuan kita, terus kemudian menjadikan kita juga menjadi bisa menjalankan dengan baik. Setelah menjalankan dengan baik, ketemu peri ora apa-apa kon nglakokke meneh karena bar kuwi terus ketemu bunga kan gitu. Cocok. Oh, iya. Gitu Iya, ngerti. Kak. Ya gitu loh. Ya, Nah, orang itu Kira-kira gitu, Beb. Oh, Sampaikan gitu sama dengan apa yang disampaikan bos kemarin tuh. lah iya. Lah aku mau, nek semua orang kan cenderung untuk menghindar. Hah? Menghindari kuwi. Emangnya enggak. Ya kuwi mau. Salah satu kebutuhan yang enggak dibutuhno. Kayak anak kita kan sekolah itu. Ya. Kebutuhan, tapi kan kok di sekolah wegah. Hah? Ya wes gitu ya, Beb ya. Ya. Sementara ya, Beb. ya. Pertemuan sekarang ini luar biasa. Om Raha, matur nuwun sudah merelakan, mengikhlaskan dan segala macam untuk kita punya Siap. kesempatan Ya, sampai Purworejo. Saya ini dibahas, Mas. bisa dibahas koyo ngene ya Allah, luar biasa. Dan supaya Masya Allah. Masya Allah. terus semakin mencintai Quran, Amin. mencintai keluarganya. Kan ngono toh. Amin. Yuk. Kuwi Habib ngono. Ya, siap Oke. Matur nuwun. deh, Mas. Purworejo. Ki Rasulullah Purworejo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum, Mbak Habib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Raha, matur Waalaikumsalam. nuwun. Assalamualaikum.